Episode 4, Teknik Membelah Angin. Subrek, Penatua. Seorang wanita parubaya yang cantik dan memikat sedang menggenggam sepotong tinta kecil. Di dalam sepasang murid-muridnya yang indah ada sedikit kejutan. Hanya setelah beberapa saat, dia menarik kembali pandangannya. Ini adalah energi tubuh Derek. Wanita parubaya meletakkan skala tinta. Energi tubuh Derek. Han Bingning belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ada sedikit orang yang tahu tentang itu sekarang. Wanita parubaya itu bergumam, Sekte Derek memulai asal-usulnya dari Master Spiritual Derek, dan konstelasi Heavenly Crane hari ini, adalah konstelasi yang ia buka ketika ia berada di Heaven's Road. Asal-usul guru spiritual Derek tidak jelas, sangat mungkin bahwa dia adalah seorang murid dari Sekte Liu Timur kuno. Petik 2. Konstelasi Surgawi Bangau. Han Bingning terkejut, dia pernah mendengar rasi bintang ini, tapi itu rasi bintang yang sangat normal. Krensek sejak itu kehilangan teknik warisan aslinya, dan menurun selama bertahun-tahun. Di masa lalu, posisi Heavenly Crane Constellation, generasi saat ini orang tidak pernah bisa membayangkannya. Wanita parubaya itu dipenuhi dengan kesedihan, dan dia menggelengkan kepalanya dan dengan ringan menghela nafas, aku tidak pernah berharap untuk melihat teknik warisan Sekte Derek di sini. Dia menyerahkan skala tinta kembali ke Han Bingning, mengatakan, teknik kultivasi mental yang unik dari Crane Sekte dinamai, Crane Style Qi Manual, sulit untuk mendekripsi dan memahami, dan kesulitan dalam mengolahnya sangat tinggi. Crane Style Qi Manual, spesialisasi adalah tubuh Derek. Rumor mengatakan, bahwa ketika mencapai tubuh Derek, kekuatan sejati seseorang akan berubah setajam dan setajam paruh burung bangau, dengan kekuatan penghancur yang kuat. Oleh karena itu disebut juga energi tubuh Derek. Tidak diketahui apa yang terjadi di tengah-tengah Sekte Derek, tetapi ia kehilangan teknik warisannya, dan sekarang tidak ada yang tahu bagaimana mengolah tubuh Derek, jadi aku tidak berharap untuk benar-benar melihatnya di sini. Petik 2. Sangat kuat. Han Bingning membuka lebar matanya yang indah, nada bicara kepala sekolah, dipenuhi dengan pujian dan kekaguman, pemandangan yang jarang terlihat. Setiap generasi dari Sekte Derek, yang tahu berapa banyak dari mereka akan mencoba seumur hidup untuk mencari tahu bagaimana mengolah tubuh Derek. Wanita parubaya itu berkata dengan serius, Master Spiritual Bangau tahun itu dapat mengandalkan kekuatannya, dan menciptakan konstelasi surgawi Bangau, betapa dahsyatnya itu. Setelah hampir 300 tahun, selain Raja Singa Liang, yang menaklukkan Raging Leonhardt dan mengklaim posisi pemimpin tertinggi Leo Constellation, siapa lagi yang bisa menyelesaikan prestasi luar biasa seperti itu? Mereka yang mampu menggunakan kekuatan mereka sendiri di dalam Heaven's Road untuk membuat konstelasi mereka sendiri, semuanya adalah seniman bela diri yang tak tertandingi. Teknik warisan mereka, adalah pembelajaran bela diri tingkat tertinggi di dunia. Petik 2. Han Bingning membuka bibir cerinya dengan kaget, terpana, dia merasa bahwa semakin banyak kepala sekolah berbicara, semakin berlebihan dia. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat menemukan hubungan antara bajingan kasar dan gila, dan seniman bela diri yang luar biasa dari masa lalu. Wanita parubaya bergumam pada dirinya sendiri, dia seharusnya hanya mendapatkan teknik penanaman mental, jika tidak, dia tidak akan belajar Minute Collapsing Fist. Meskipun Minute Collapsing Fist cenderung untuk mengontrol panas, dibandingkan dengan seni bela diri Crane Sekte, itu masih kurang banyak. Petik 2. Tiba-tiba, wanita parubaya itu lupa pertanyaan yang telah lama diabaikan, Bingning, siapa orang itu? Apakah aku terlalu lama berada di pengasingan? Kapan Starwind City benar-benar membesarkan pemuda jenius? Petik 2. Pemuda jenius. Mulut Han Bingning bergetar sedikit, dia mencoba menahan diri, itu Tang Tian dari Akademi Karamel. Tang Tian, wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya, sepertinya dia baru. Bingning, kamu harus sangat berhati-hati terhadap orang ini, kamu harus tidak pernah lengah. Banyak orang tidak akrab dengan karakteristik khusus tubuh Derek, penggunaan Qi yang berkepanjangan. Itu dapat dipertahankan untuk waktu yang sangat lama. The Crane Qi naik spiral dan terus-menerus. Han Bingning belum menjawab, dan wanita parubaya itu berdiri, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku sudah terlalu malas baru-baru ini. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengawasi semua kultivasi kamu sendiri. Petik 2. Han Bingning tertegun, tidak perlu, kepala sekolah. Semua orang bekerja sangat keras. Petik 2. Tidak mungkin. Wanita parubaya itu melambaikan tangannya dan memotong Han Bingning, aku terlalu toleran akhir-akhir ini. Aku perlu memberi contoh dan bertarung di garis depan. Petik 2. Wajah Han Bingning memucat. Kepala sekolah adalah lambang kegilaan ketika datang ke kultivasi. Begitu dia mulai berkultivasi, dia tidak akan istirahat. Jika dia datang untuk mengawasi kultivasi Han Bingning, itu akan menjadi mimpi buruk. Dia menyesal menunjukkan skala tinta. Semua karena Tang Tian sialan itu. Waktu berlalu dengan cepat, semakin dekat Starwind Martial Meet didapat, semakin ramai kota menjadi. Temu bela diri Starwind adalah acara terbesar Starwind City. Orang-orang yang menghadiri Starwind Martial Meet tidak hanya siswa dan staf dari Akademi Starwind, tetapi juga banyak seniman bela diri asing lainnya. Starwind Martial Meet tidak hanya terbatas pada siswa. Itu adalah pertemuan martial gratis dengan hadiah menarik. Dan dengan demikian, menarik banyak seniman bela diri asing. Ada banyak seniman bela diri yang menghadiri Martial Meet, dan karenanya, itu hanya membuat Starwind Martial Meet lebih menarik, dan semakin sibuk. Beberapa orang dari kota yang jauh datang ke Starwind City untuk mengamati Martial Meet.
Jumlah penumpang di jalan lebih tinggi dari biasanya, hampir semua penginapan terisi penuh. Jumlah seniman bela diri yang menghadiri Martial Meet tahun ini adalah yang tertinggi. Di kereta gantung untuk teknik tubuh cahaya di luar kota, satu demi satu bayangan menggunakan semua jenis teknik tubuh cahaya untuk melakukan perjalanan bola balik. Hei, si tua kentut Wei, mengapa kamu menarik kami ke sini pagi-pagi sekali? Kamu mengganggu jumlah waktu kita harus tidur. Tang Tian berjalan sambil mengeluh. Nan kecil duduk di bahunya, makan makanan ringan dengan puas. Bodoh, untuk menghadiri kompetisi pendahuluan. Si tua kentut memandangnya dengan sedikit jijik. Ada kompetisi awal di pertemuan bela diri Starwind. Molly terkejut, mengapa aku tidak menyadarinya? Akademi seperti Beast Academy jelas tidak perlu menghadiri kompetisi pendahuluan. Old Fartway menyatakan, situasi kami bukan yang terbaik, jadi kami harus mulai dengan kompetisi pendahuluan. Oh itu benar. Kami berada di antara 3 akademi terakhir, jadi kami harus mulai bertarung dari kompetisi pendahuluan. Molly tiba-tiba melihat cahaya. Si tua kentut melompat seolah-olah sedang diinjak. Molly, apakah kamu tidak memiliki petunjuk tentang keadaan buruk akademi kita? Bukankah kamu harus bersemangat membuat perubahan untuk akademi dengan bertarung? Petik 2. Tang Fundamental, apakah kamu terbakar dengan gairah? Molly memalingkan wajahnya ke Tang Tian dan bertanya. Aku ingin tidur. Tang Tian menguap. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Si tua kentut Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivasi Minute Collapsing Fist. Tang Tian terus menguap, tampak lelah. Kepalan tangan yang tumbang menit. Aku tak sabar untuk itu. Fundamental Tang, mari kita bertarung sampai puas. Sebagai Qian Hui, Molly mengangkat pedangnya dan berteriak. Bang, tinju jatuh dari langit dan mendarat dengan berat di kepalanya. Si tua kentut Wei tidak terlihat ramah. Molly, jika kamu kalah di kompetisi hari ini, hehe. Tawa licik itu membuat Molly berubah menjadi anak yang taat dengan segera. Ketika mereka berempat tiba, mereka ketakutan oleh arus orang. Jalanan penuh sesak dan penuh dengan kegiatan. Suara gemuruh dan gemuruh yang mengejutkan terdengar. Tang Tian dan Molly keduanya tampak linglung. Ini hanya kompetisi pendahuluan, namun sudah ada begitu banyak orang. Wajah Molly benar-benar terkejut. Hanya pemain unggulan yang harus mulai bertarung dari kompetisi pendahuluan. Sebaliknya, kentut tua tenang. Dia mengambil selembar kertas dari dadanya dan membacanya dengan hati-hati dengan kepala tertunduk. Bergumam pada dirinya sendiri, oh, Molly, kamu berada di nomor plaza 5267 sementara Tang Muda, kamu berada di nomor plaza 3897. Memahami, apakah kamu melihat piring? Kamu berdua pergi dan memeriksa posisi kamu di tempat berkumpul kamu masing-masing. Ini adalah bukti kamu untuk menghadiri kompetisi. Pertahankan dengan baik. Petik 2. Si tua kentut berteriak keras dengan suara bernada tinggi, anak muda. Untuk kebangkitan besar Akademi Karamel, pergilah berperang. Petik 2. Tang Tian menguap dan berbalik untuk berjalan. Molly memandang Old Fartway dengan simpati sebelum dia berbalik untuk mencari plaza yang bersaing. Kelopak mata Tang Tian terasa berat. Jika dia berhasil menemukan tempat tanah, dia bisa langsung tertidur. Tadi malam, dia melewati Cycle of Hardship. Kesulitan 10 hari adalah yang diperlukan baginya untuk kelelahan. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidur nyenyak sebelum dia dibangunkan oleh si tua kentut untuk menghadiri kompetisi pendahuluan. Nan duduk di bahu Tang Tian dan melihat ke bawah. Tiba-tiba, matanya menyala dan meraih rambut Tang Tian dengan tangan mungilnya. Dengan tangan yang lain, dia menunjuk ke kanan dan berteriak, kakak, itu ada di sana. Oh, Tang Tian menjawab dan berjalan ke arah Nan kecil menunjuk ke bawah sadar. Plaza nomor 3897. Lawan dan hakim belum datang. Tanpa kata, Tang Tian tertidur. Ketika kepalanya menyentuh tanah, dia segera mulai mendengkur dengan keras. Tidak ada yang bisa dilihat di kompetisi pendahuluan. Mingguang mengerang dan cemberut. Dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Bos besar Liang Qiu mengatakan dia ingin menonton kompetisi pendahuluan tetapi Mingguang merasa itu tidak terbayangkan. Kompetisi pendahuluan. Apa hubungannya dengan mereka? Mereka yang terpilih. Mingguang memegang posisi tertinggi ke-9 di Beast Academy. Tentu saja, dia tidak perlu melalui kompetisi pendahuluan. Di matanya, kompetisi pendahuluan hanyalah ringkasan dari bajingan yang tidak kompeten yang saling bertarung. Kontes ahli yang sebenarnya berlangsung antara pejuang unggulan. Saran aneh Liang Qiu ini hanya membuat Tian Lin dan Mingguang merasa aneh. Tentu saja, mereka tidak pernah berpikir bahwa senior Wang Zhen benar-benar setuju sepenuhnya. Ming Tian dan Mingguang saling memandang dengan cemas, tidak dapat menjelaskan apa yang salah dengan kedua senior itu. Namun, begitu kedua bos besar itu angkat bicara, mereka hanya bisa mendengarkan perintah mereka dengan patuh. Keempatnya berbaris dan muncul di alun-alun. Dan segera, ada keributan. Liang Qiu memiliki temperamen sederhana, Wang Zhen jujur, Tian Lin mulia dan dingin dan Mingguang hidup dan gagah. Mereka berempat masing-masing memiliki temperamen sendiri, namun mereka memiliki penampilan yang mencolok. Tuhanku, apakah ada yang salah dengan mataku? Bukankah itu Liang Qiu? Dia idola aku. Petik 2. Liang Qiu, Wang Zhen, Tian Lin, Mingguang, haruskah Beast Academy membuat keributan seperti itu? Di antara 10 besar mereka, 4 benar-benar datang.
Mungkinkah ada seseorang yang luar biasa menghadiri kompetisi pendahuluan? Petik 2. Mengapa seorang siswa dari BIS Academy perlu menghadiri kompetisi pendahuluan? Para siswa di alun-alun berdiskusi dengan ganas. Keempat orang ini adalah siswa dari salah satu akademi Starwind City. Mereka semua adalah ahli, dan Liang Qiu dan Wang Zhen adalah ahli yang diidolakan. Banyak yang menyembah mereka. Para siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi pendahuluan adalah semua siswa biasa. Ketika mereka melihat berhala mereka, mereka semua sangat gelisah. Namun tidak satu pun dari mereka yang mengerti mengapa para ahli seperti itu datang untuk menonton kompetisi pendahuluan. Starwind Martial Meet kompetisi pendahuluan umumnya dikenal sebagai putaran pemanasan untuk kuda hitam, tetapi pada kenyataannya, itu hanya pejuang biasa-biasa saja yang saling bertarung satu sama lain. Para ahli sejati dengan reputasi semua dipilih sebagai pejuang unggulan. Mereka semua langsung masuk ke kompetisi utama. Bagi keempat pakar itu tampil di kompetisi pendahuluan adalah hal yang sangat aneh. Senior Liang Qiu adalah salah satu pilihan terpanas yang dimahkotai kemenangan. Mengapa dia setuju untuk menonton kompetisi pendahuluan? Pasti ada beberapa cerita di dalam. Liang Qiu pura-pura tidak melihat mata itu dan berkata dengan lembut, aku akan melihat Molly. Wang Zhen mengangguk, aku akan menonton Tang Tian. Tianlin dan Ming Guang saling memandang dengan cemas. Tianlin mengikuti bos besar Liang Qiu sementara Ming Guang mengikuti bos besar Wang Zhen. Keempat terpecah menjadi dua kelompok dan berjalan ke arah yang berbeda, perubahan ini tidak terduga. Para siswa yang tidak bersaing semuanya mengikuti di belakang. Mereka ingin melihat kompetisi seperti apa yang sebenarnya bisa menarik keempat pejuang unggulan ini untuk datang dan menonton. Big Bro Sima, kita tidak harus begitu licik. Shen Yuan menyentuh topeng di wajahnya, merasa sangat tidak nyaman, dan tidak bisa menolak untuk mengatakannya. Kunci rendah, kunci rendah. Sima Xiangsan berkata dengan lembut. Dia mengenakan topeng wanita berpakaian untuk 9, berdandan cantik, dan mereka yang tidak tahu, akan berpikir bahwa dia adalah seorang wanita. Tatapan Shen Yuan mendarat di topeng Xiangsan, dan dia merasa ingin muntah. Kebiasaan bos besar Sima selalu aneh. Untungnya topeng aku lebih normal, hanya topeng badut biasa. Ayo pergi dan saksikan pria yang mengalahkanmu. Suara Xiangsan datang dari balik topeng, selalu dengan sedikit masalah yang membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya, dan membuat Shen Yuan merinding di sekujur tubuhnya. Kekuatan bos besar Sima sangat dalam dan tak terduga, sedemikian rupa sehingga bahkan kepala sekolah yang ketat harus memperlakukannya dengan baik. Shen Yuan baru saja keluar dari pengasingan, dan diseret oleh Big Boss Sima. Tiba-tiba, Xiangsan berhenti, dan berbalik. Shen Yuan terganggu, tetapi segera bertindak dan membalikkan tubuhnya juga. Tidak jauh di belakang mereka, 3 wanita yang mengenakan kerudung dan topi bambu, memiliki pandangan mereka dari kejauhan. Han Bingning. Xiangsan diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Kelopak mata Shen Yuan melonjak, dan kulitnya berubah. Dari seluruh Starwind City, hanya 2 yang bisa bersaing dengan Big Boss Sima, adalah Han Bingning dan Liang Qiu. Shen Yuan sebenarnya telah bertukar petunjuk dengan Big Boss Sima beberapa kali sebelumnya, dan kekuatan Big Boss Sima membuatnya merasa bahwa dia tidak bisa menolak. Tapi Han Bingning, adalah seorang seniman bela diri yang mampu bersaing langsung dengan Big Boss Sima. Kenapa dia ada di sini? Kai Sue seperti burung kecil yang lolos dari sangkarnya, dia sangat ceria, dan meskipun dia mengenakan kerudung dan topi bambu, keremajaan dan kelincahannya tidak dapat ditutupi, kakak perempuan terlalu kuat. Kepala sekolah sebenarnya setuju untuk membiarkan kami keluar hari ini, aku tidak mengharapkan itu. Petik 2. Meskipun tidak ada banyak yang bisa dilihat selama kompetisi pendahuluan, itu baik untuk keluar untuk mengambil udara segar. He Xiaoqin masih agak senang. Hari-hari ini, kepala sekolah secara pribadi mengawasi pelatihan mereka, dan hampir semua orang merengek selama berhari-hari. Senior Han benar-benar membawa mereka ke kepala sekolah, mengklaim dia ingin membawa mereka untuk menonton kompetisi pendahuluan di Starwind Martial Meet. Pada titik waktu, mereka sangat khawatir. Senior harus mencari alasan yang lebih dapat diandalkan untuk meninggalkan sekolah. Mengapa kepala sekolah setuju dengan alasan buruk untuk menonton kompetisi pendahuluan? Namun mereka tidak berharap bahwa kepala sekolah akan langsung setuju dan mendesak mereka untuk menonton pertarungan dengan hati-hati. Kai Sue dan He Xiaoxin sama-sama kacau. Saksikan pertarungan dengan cermat. Apa yang bisa ditonton di kompetisi pendahuluan Martial Meet? Senior, kompetisi mana yang harus kita tonton? Sue Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Bingning baru saja akan menjawab, ketika tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di hatinya. Dia menghentikan langkahnya, mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Kai Sue dan He Xiaoqin yang berdiri di sisinya merasakan ada sesuatu yang aneh sehingga mereka mengikuti pandangan Han Bingning dan melihat ke depan. Tatapan mereka setajam pedang seolah akan menembus selubung tipis. Tidak jauh dari sana, 2 pria bertopeng menatap lurus ke arah mereka. Sima Xiangsan. Suara dingin Han Bingning membuat wajah Kai Sue dan He Xiaoqin berubah drastis. Keempat kata ini dan topeng-topeng aneh itu sepertinya menambah semangat yang harus ditakuti. Kedua belah pihak hanya saling memandang dari jauh. Hei, hei, di balik topeng-topeng kaya itu terdengar tawa yang tajam. Sima Xiangsan tampaknya menemukan sesuatu yang menarik. Ini menarik. Han Bingning berkata dengan dingin di balik topeng, semburat keceriaan melintas di matanya yang indah.
Permusuhan yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak menghilang tiba-tiba ke udara tipis. Sima Xiangsan memandangi mereka sebelum dia menghilang di kerumunan dengan Shen Yuan. Kilasan ngeri menerpa mata Sue Kai dan He Xiaoqin. Keduanya saling memandang dengan cemas. Sebelumnya, mereka tidak mengerti mengapa senior akan membawa mereka untuk menonton kompetisi pendahuluan atau mengapa kepala sekolah akan menyetujui hal ini dengan mudah. Tetapi saat ini, mereka menemukan Sima Xiangsan dari Crystal Sky juga turun secara pribadi, jadi pasti ada sosok yang kuat di sini. Namun, sejak kapan sosok yang kuat muncul di Starwind City? Senior. Sue Kai dan He Xiaoqin berkata bersama. Ayo pergi. Han Bingning membuang dua kata dengan dingin dan berjalan maju. Sue Kai dan He Xiaoqin buru-buru menyusulnya. Sepertinya tempat ini. Wang Zhen berkata dengan santai. Tiba-tiba Ming Guang menurunkan suaranya, Bro Zhen, tampaknya ada banyak orang mengikuti di belakang kami. Banyak orang. Wang Zhen menjawab dengan oh, tenang, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kita, Guang Ming tidak mengerti mengapa Bro Zhen mendapat kepercayaan diri seperti itu. Ayo, mari kita masuk. Wang Zhen berjalan ke platform melihat plaza tanpa berbalik. Hati Ming Guang sangat penasaran. Meskipun Bro Zhen memiliki temperamen yang baik, untuk secara pribadi menghadiri dan menonton kompetisi pendahuluan, hal-hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Orang seperti apa yang pantas bagi Bro Zhen untuk melakukan perjalanan? Wang Zhen dan Guang Ming datang paling awal. Tidak ada orang lain di platform tontonan. Guang Ming melihat sekeliling ke arah panggung tontonan, Bro Zhen, apakah kita datang ke tempat yang salah? Oh, itu seharusnya tidak salah. Wang Zhen menjawab. Ming Guang menggelengkan kepalanya terus-menerus, platform menontonnya menyedihkan. Dan tidak ada seorang pun di sana. Ada terlalu banyak kompetisi pendahuluan yang dimulai pada saat yang sama. Selain itu, para pejuang sebagian besar semuanya dengan standar yang lebih rendah sehingga pada dasarnya tidak akan ada penonton. Biasanya yang akan nonton adalah keluarga dan teman para pejuang. Suara mendesing. Sekelompok besar orang bergegas masuk. Ketika mereka melihat Wang Zhen dan Guang Ming, mata mereka langsung menyala dan berkumpul di sekitar mereka. Dengan platform pengamat sekecil itu, ia dibanjiri banyak orang. Guang Ming melihat serbuan orang yang masuk dan kulit kepalanya mati rasa, Bro Zhen, mereka benar-benar mengikuti kita di sini. Oh, tidak apa-apa. Wang Zhen menjawab dengan santai. Tatapannya tertuju erat pada Tang Tian yang mendengkur keras di sudut panggung. Bolehkah aku bertanya apakah kamu murid Guang Ming dari Akademi Binatang? Seorang gadis cantik menerobos masuk dan memandang Guang Ming dengan kekaguman. Semua perasaan buruk yang dirasakan Guang Ming segera menghilang. Ketika dia bersiap untuk berpose cantik, dia melihat pintu masuk dari sudut matanya dan matanya membeku. Hah! Wang Zhen tampaknya merasakan hal yang sama juga, dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke pintu masuk. Mengapa ada begitu banyak orang? Shen Yuan terkejut. Ini hanya kompetisi pendahuluan namun platform menontonnya penuh. Ini tidak masuk akal. Itu adalah hambatan di pintu masuk platform tontonan. Mereka tidak bisa memerasnya. Tepat pada saat ini, Han Bingning dan juniornya dari Akademi Yan Utara datang di sisi mereka. Kebetulan sekali. Aku tidak pernah berpikir bahwa Nona Bingning akan begitu tertarik pada Tang Tian. Sima Xiangsan menyeringai. Kata-katanya mengirim rasa dingin ke tulang punggungnya. Bukankah Sima Senior juga datang? Han Bingning berkata dengan suara sedingin es, tanpa undulasi. Sue Kai dan He Xiaoqin menatap keduanya dari Crystal Sky Academy dengan tampilan yang tidak ramah. Crystal Sky dan Northern Yan secara alami tidak ramah satu sama lain karena mereka berdua berada di peringkat pertama atau kedua. Maafkan aku ketika aku membuat jalan untuk Nona Ning. Sima tersenyum diam-diam. Dia mengambil langkah dan berjalan menuju platform tontonan. Footwork Sima Xiangsan sangat ringan sehingga tidak membuat suara sama sekali. Seolah-olah ada lingkaran halo gelap dan suram menutupi siluetnya, itu adalah ki yang sangat berbahaya sehingga langsung menutupi seluruh plaza. Seketika, sekelompok orang yang menghalangi pintu masuk platform menonton semua menjadi pucat. Mereka menoleh dan menatap Sima Xiangsan dengan ketakutan. Permisi. Suara Sima Xiangsan lembut dan lembut, namun suaranya bisa didengar di seluruh plaza. Semua orang memberi jalan secara tidak sadar. Sima Xiangsan kemudian berbalik ke samping dan membuat gerakan mengundang. Han Bingning mengangguk padanya untuk mengucapkan terima kasih, lalu dia berjalan di sepanjang ruang kecil dan tak berpenghuni menuju platform menonton. Orang-orang yang berada di jalan menghindari secara intuitif. 3 wanita misterius dengan kerudung dan 2 pria misterius dengan topeng, muncul di platform penglihatan kecil tanpa terduga, menarik semua tatapan lainnya secara instan. Mereka berlima tidak pernah berpikir platform menonton kompetisi pendahuluan akan sangat kecil sehingga hanya bisa menampung 2 hingga 300 orang. Di mana mereka berkompetisi, platform tontonan bisa menampung hingga ribuan orang sehingga mereka berpakaian terselubung, dengan harapan tidak menarik perhatian. Namun, di alun-alun yang hanya bisa menampung 200 orang aneh ini, kelima orang ini tidak dapat didiskusikan secara mencolok. Mereka adalah cahaya bulan di kegelapan, dan sangat menarik perhatian. Setelah itu, mereka melihat Wang Zhen dan Ming Guang. Wang Zhen bisa mengenali mereka berdua dengan segera. Bingung dia bertanya, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Mereka tidak asing satu sama lain, dan telah berdebat beberapa kali. Wang Zhen adalah salah satu pemain besar di Akademi Binatang.
Status dan pengalaman mereka tidak jauh berbeda. Yang lain di panggung menonton mendengar dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan Wang Zhen berbicara dengan nada yang begitu akrab di suaranya, kelima orang ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Baik itu Sima Xiangshan atau Han Bingning, mereka bingung dengan kata-kata Wang Zhen. Bisakah dia pura-pura tidak mengenal mereka? Senior Wang Zhen. Han Bingning menyapa dengan sopan dan melepas cadar. Sue Kai dan He Xiaoqin dengan cepat mengikuti, dan juga melepas kerudung dan topi kerucut mereka. Platform menonton langsung meledak. Miss Bingning. Dewi. Dalam klamor yang memecah telinga, Han Bingning tetap tanpa ekspresi, tanpa perubahan ekspresinya. Big Zhen, kamu selalu membuat hal-hal sulit bagiku. Kesal, Sima Xiangshan menghela nafas dan melepas topengnya. Suara gemuruh yang keras berhenti dan para penonton yang gelisah segera dilempari batu. Sima Xiangshan. Plaza itu sunyi senyap. Rasa takut itu seperti wabah menyebar dan naik ke wajah orang-orang ini dan langsung ke mata mereka. Sima Xiangshan tersenyum dengan mata menyipit. Dia tampak sangat biasa dan dia tampak lembut dan ramah. Tapi tidak ada yang berpikir seperti ini. Sima Xiangshan. Sejak Qian Hui meninggalkan Starwind City, Sima Xiangshan telah mendominasi posisi nomor 1 di Starwind City, tetapi ia diperlakukan sangat berbeda dari Qian Hui. Reputasi Sima Xiangshan ganas dan bisa membuat bayi yang menangis berhenti menangis. Kejam, ganas, pemarah, gila. Sangat kuat, kepribadian aneh telah menyebabkan semua orang takut akan keberadaannya. Ini, apa sebenarnya kompetisi pendahuluan ini? Dalam keheningan yang mati, Tang Tian membuka matanya dengan linglung. Hah, dari mana semua orang ini berasal? Tang Tian menatap platform penglihatan dengan matanya yang mengantuk. Tiba-tiba, dia memperhatikan Han Bingning. Tang Tian menjadi energi langsung dan melambaikan tangannya tinggi-tinggi ke arah panggung menonton berteriak. Aha, Nona muda, apakah kamu datang untuk menyaksikan legenda pertempuran anak muda yang seperti dewa? Wahaha, Nona muda, kamu memiliki pandangan ke depan yang tepat. Petik 2. Keheningan mematikan dipecahkan dengan teriakan Tang Tian. Semua suasana yang suram dan dilanda kepanikan hilang dengan tiba-tiba. Semua orang menatap Han Bingning. Sepertinya wajah Han Bingning tidak berubah, tetapi di suatu tempat yang tidak bisa dilihat semua orang, jari-jari yang memegang pedang berubah menjadi putih. Ini adalah pertama kalinya dia ingin menggali dirinya ke dalam tanah. Platform menonton langsung meledak. Miss Bingning. Dewi. Dalam klamor yang memecah telinga, Han Bingning tetap tanpa ekspresi, tanpa perubahan ekspresinya. Big Zhen, kamu selalu membuat hal-hal sulit bagiku. Kesal, Sima Xiangshan menghela nafas dan melepas topengnya. Suara gemuruh yang keras berhenti dan para penonton yang gelisah segera dilempari batu. Sima Xiangshan. Plaza itu sunyi senyap. Rasa takut itu seperti wabah menyebar dan naik ke wajah orang-orang ini dan langsung ke mata mereka. Sima Xiangshan tersenyum dengan mata menyipit. Dia tampak sangat biasa dan dia tampak lembut dan ramah. Tapi tidak ada yang berpikir seperti ini. Sima Xiangshan. Sejak Qian Hui meninggalkan Starwind City, Sima Xiangshan telah mendominasi posisi nomor 1 di Starwind City, tetapi ia diperlakukan sangat berbeda dari Qian Hui. Reputasi Sima Xiangshan ganas dan bisa membuat bayi yang menangis berhenti menangis. Kejam, ganas, pemarah, gila. Sangat kuat, kepribadian aneh telah menyebabkan semua orang takut akan keberadaannya. Ini, apa sebenarnya kompetisi pendahuluan ini? Dalam keheningan yang mati, Tang Tian membuka matanya dengan linglung. Hah, dari mana semua orang ini berasal? Tang Tian menatap platform penglihatan dengan matanya yang mengantuk. Tiba-tiba, dia memperhatikan Han Bingning. Tang Tian menjadi energi langsung dan melambaikan tangannya tinggi-tinggi ke arah panggung menonton berteriak. Aha, Nona muda, apakah kamu datang untuk menyaksikan legenda pertempuran anak muda yang seperti dewa? Wahaha, Nona muda, kamu memiliki pandangan ke depan yang tepat. Petik 2. Keheningan mematikan dipecahkan dengan teriakan Tang Tian. Semua suasana yang suram dan dilanda kepanikan hilang dengan tiba-tiba. Semua orang menatap Han Bingning. Sepertinya wajah Han Bingning tidak berubah, tetapi di suatu tempat yang tidak bisa dilihat semua orang, jari-jari yang memegang pedang berubah menjadi putih. Ini adalah pertama kalinya dia ingin menggali dirinya ke dalam tanah. Kakak senior, siapa dia? Kai Sue bertanya dengan ekspresi penasaran. Kakak senior sebenarnya tahu orang ini, Kai Sue dan He Xiaoqin saling memandang, dan pikiran mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Berpikir lagi, kepala sekolah mereka telah mengizinkan mereka pergi, apakah kepala sekolah tahu tentang ini juga? Melihat lagi pada platform tontonan super mewah di panggung lineup, 3 siswa terkuat di Starwind City dan pakar lainnya datang satu persatu, meskipun Liang Qiyu dari Akademi BIS tidak hadir, ada Wang Zhen yang datang secara pribadi, jelas bahwa ada adalah seseorang dengan tingkat kepentingan. Mungkinkah Starwind City telah menghasilkan jenius lain? Juga, dia dan kakak perempuan terlihat seperti mereka berhubungan baik. Namun mereka berdua tahu dengan jelas, sikap yang diberikan kakak perempuan senior kepada laki-laki. Dia adalah Tang Tian. Han Bingning memaksakan dirinya untuk bersikap tenang, berusaha keras untuk menekan dirinya dari salam yang dikatakan Tang Tian kepadanya yang membuatnya sangat malu. Ah, dia adalah Tang Tian. Dia adalah Tang Tian.
Kai Sue dan He Xiaoqin terengah-engah secara bersamaan, keduanya memiliki wajah tidak percaya. Orang di bawah itu sebenarnya Tang Tian. Siswa punggawa legendaris, siswa sampah yang diusir dari sekolah Tang Tian. Tang Tian yang dipuja Qian Hui tahun itu. Qian Hui, mungkinkah? Kai Sue dan He Xiaoqin saling memandang lagi, mereka berdua jelas tahu bahwa kakak perempuan mereka agak menyembah Qian Hui. Kai Sue ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak tahan lagi dan tergagap, kakak senior, menyukai Qian Hui tidak masalah, tetapi menyukai suaminya, itu agak. He Xiaoqin lebih langsung, dengan wajah tegas, kakak senior, ada banyak ikan di laut, mengapa kamu memilih sepatu yang rusak ini? Mulut Han Bingning berkedut, dia menahan keinginan untuk mengeluarkan pedangnya dan memotong dua orang di sampingnya, menciptakan ketenangan dan ketenangannya, berbalik untuk melihat mereka berdua dengan wajah serius, kalian berdua terlalu banyak berpikir, sebenarnya aku hanya suka wanita. Ekspresi Kai Sue dan He Xiaoqin membeku, mereka terpana, heran sampai-sampai mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Han Bingning berbalik, seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu banyak orang sudah mengenali Tang Tian yang ada di lapangan. Dia adalah Tang Tian, bukankah itu mengatakan bahwa Tang Tian adalah seorang siswa sampah? Ya, dia bertahan selama 5 tahun, jika bukan siswa sampah lalu apa? Tapi mengapa ada begitu banyak tembakan besar yang berjalan di sini? Apakah mereka bosan sampai mereka merasa sakit pada bola mereka? Petik 2. Mungkin bosan itu benar, tapi rasa sakit di bola. Kamu sudah melihat ke bawah ke bola tembakan besar, seluruh tubuhnya terbuat dari tembaga atau besi, bahkan bola itu adalah bola baja. Petik 2. Kelompok orang mencoba yang terbaik untuk menjaga volume mereka tetap rendah, tetapi si Ma Xiangsan dan yang lainnya memiliki pendengaran yang sensitif, dan dapat mendengar semuanya dengan jelas, namun begitu mereka mendengar kata-kata yang menusuk itu, kelompok tembakan besar yang secara tidak sadar melintasi kaki mereka. Ketika wasit memasuki arena, dia dikejutkan oleh seluruh kerumunan orang kaya yang ada di tempat kejadian, dan dia hampir mencurigai dirinya berjalan ke tempat yang salah. Melihat ke atas panggung beberapa wajah mencurigakan itu, membuat jantungnya melompat, kulit kepalanya mati rasa. Hanya dengan memilih siapa saja yang ada di sana, salah satu pesaing mereka akan segera menjadi pertandingan terpanas di bawah matahari. Si Ma Xiangsan, Han Bingning, Wang Zhen. Setelah ditunjuk sebagai hakim rapat bela diri dengan pengalaman dan kualifikasi lebih dari 5 tahun, bagaimana mungkin ia tidak mengenali orang-orang itu? Ya Tuhan, apakah ini? Ini kompetisi pendahuluan. Tepat pada waktunya, peserta lain memasuki arena, memungkinkan hakim untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Bayangan yang cepat dan ganas, melangkah ke arena, suaranya sepertinya memiliki jejak niat membunuh, bisakah aku bertanya, apakah arena ini 3897? Saat hakim memandangi kontestan dengan jelas, pikirannya menggigil kedinginan. Dia setengah pinggang telanjang ke atas, pinggang ke bawah dia mengenakan celana sederhana dan kasar yang terbuat dari kulit binatang, dia gelap dengan sedikit kilau logam, tanpa alas kaki, dan di tangannya adalah batang tembaga, kedua ujung batang dibungkus sebuah bola jarum cembung menit namun hal yang paling mengesankan yang meninggalkan bekas bagi orang lain, sebenarnya adalah matanya. Cepat dan ganas namun penuh dengan niat membunuh. Oh, Ming Guang menunjukkan ekspresi yang tak terduga, sepertinya kekuatan orang itu tidak buruk. Wang Zhen setuju, sepertinya pengalaman bertarungnya pasti berlimpah. Si Ma Xiangsan duduk sedikit lurus, wajah Shen Yuan menunjukkan keheranan. Han Bingning menyipitkan matanya, sementara Kai Sue dan He Xiaoqin yang ada di sampingnya, wajahnya menjadi lebih serius. Hakim telah melihat segala macam peserta, dan dengan satu pandangan dia tahu, pria muda yang bertelanjang kaki membawa batang tembaga, pasti tidak baik. Iya, Hakim mengangguk. Pemuda bertelanjang kaki berbalik untuk melihat Tang Tian. Mata Tang Tian cerah, segera melambaikan tangannya untuk menyapa, "Aha, anak muda, kamu lawanku." Pemuda bertelanjang kaki berbalik ke Hakim, "Bisakah kita mulai?" Hakim segera bertanya pada Tang Tian, "Apakah kamu siap?" "Aku terlahir siap." Tang Tian berteriak keras. Tepat saat suaranya keluar, pemuda itu menghilang ke udara, angin dari tongkat tiba-tiba muncul di belakang kepala Tang Tian. Tang Tian terkejut, dia tidak berharap bahwa ketika lawan berkata bertarung, itu berarti bahwa dia akan langsung bertarung, tetapi reaksinya sangat cepat, dia membungkuk, menarik kaki kirinya ke belakang. Peng! Bang! Kaki belakang Tang Tian dihentikan oleh batang tembaga pemuda tanpa alas kaki. Keduanya secara bersamaan mundur beberapa langkah, dan sekali lagi dipisahkan. Kamu benar-benar berani menyelinap menyerang. Wajah tersenyum Tang Tian hilang, dan apa yang menggantikannya, adalah wajah yang jahat, menatap lawan, dia dengan dingin mendengus, kamu sudah selesai. Ekspresi pemuda bertelanjang kaki acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Tang Tian. Tang Tian menekuk pinggangnya, merentangkan kedua tangannya, 10 jarinya yang jauh mengunci ke pemuda bertelanjang kaki yang berlawanan. Han Bingning yang sedang menonton dari panggung, tiba-tiba teringat suatu hari ketika Tang Tian berhadapan dengan badak besi tinta hitam, dan itu persis postur dia saat itu. Dalam sekejap,
Itu seperti Tang Tian berubah menjadi orang yang sama sekali baru, wajahnya tidak sedikit pun tertawa, kedua matanya stabil dan tenang tanpa sedikit pun gerakan, menyebarkan lengannya, setiap otot di tubuhnya jelas dan berbeda, dengan kontur yang solid mendefinisikan otot lebih, penuh dengan kejantanan. Sima Xiangsan yang duduk sedikit lurus, matanya sedikit bergerak, dan dia duduk lebih lurus. Semua orang yang merasakan perubahan pada Tang Tian, yang awalnya berdiskusi dengan semangat di tribun penonton, segera terdiam. Pemuda bertelanjang kaki yang berlawanan juga memperhatikan perubahan Tang Tian, matanya melintas sedikit kewaspadaan, batang tembaga panjang di tangannya dengan cepat memanjang lurus, dengan kepala batang mengarah lurus ke Tang Tian. Meskipun pemuda bertelanjang kaki itu merasakan perasaan menindas yang intens, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dengan kilau yang tidak menyenangkan, tubuhnya menghilang di depan pandangan Tang Tian lagi. Pada saat yang sama, Tang Tian menyipitkan matanya dan menatap, tubuh bagian atas terayun seperti pendulum, dalam sekejap gerakannya menjadi kabur. Batang tembaga panjang itu menyapu tubuhnya. Bang! Batang tembaga panjang belum menyentuh tanah, tetapi energi membelah tanah terbuka, dan sisa-sisa tanah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Tinju Tang Tian keluar dan menuju ke tulang rusuk kiri pemuda bertelanjang kaki tanpa tanda. Flash Fist. Kekuatan pemuda bertelanjang kaki itu lebih dari rata-rata, batang tembaga panjang baru saja terlihat, tapi sepertinya dia mengantisipasi serangan Tang Tian, dan tubuhnya langsung berguling ke satu sisi, menghindari Flash Fist Tang Tian, pada saat yang sama dia menggunakan ekor tongkat, seperti ular beracun, memukul Tang Tian. Tang Tian tiba-tiba menginjak pancang udara, seperti meluncur di atas es, menyapu melewati ular berbisa seperti bagian dari batang. Pemuda bertelanjang kaki itu memutar tubuhnya seperti gasing, sepenuhnya lurus ke arah lain, sebelum menarik kembali batang tembaga panjang yang berat. Weng! Bas suara. Suara yang dalam dan menggema keluar dari tongkat, menyebabkan jantung orang berdebar. Tang Tian melompat ke satu sisi. Tubuh pemuda bertelanjang kaki itu seperti boneka roli-poli, bersandar ke sisi lain, membawa tongkat lagi dan menyapu daerah itu. Dari perubahan suara tongkat, Tang Tian tahu bahwa kekuatan batang menjadi lebih kuat lagi. Pemuda bertelanjang kaki itu sekali lagi bersandar ke sisi lain, batang tembaga panjang sekali lagi mendapatkan kekuatan, batang mulai menjadi buram, tidak dapat menangkap dengan mata telanjang, dan angin yang dibawa oleh batang bergerak semakin menakutkan para penonton. Tang Tian sudah melihat beberapa bagian dari teknik ini. Pemuda bertelanjang kaki itu menggunakan tubuhnya sebagai poros, membawa gerakan ke tubuh tongkat. Setiap kali dia condong ke satu sisi, kekuatan batang tembaga akan meningkat. Sekarang pemuda tanpa alas kaki itu seperti gasing berputar yang cepat, kekuatan di batang tembaga sangat dalam, setiap serangan atau pukulan akan menakutkan, selama dia tertangkap di sapuan sebentar, kemungkinan besar dia akan kehilangannya kekuatan bertarung. Hanya dengan melihat, bayang-bayang batang pemuda bertelanjang kaki itu sangat kacau, tetapi mencakup jangkauan maksimum. Poin ini dipelajari dari Tang Tian terus-menerus menghindari dan menonton. Apa teknik batang ini? Apa teknik tongkat ini? Ming Guang yang berada di atas panggung tidak bisa membantu tetapi bertanya, ini adalah cara yang aneh untuk menyerang. Confusing Splitting Wind Rod Technique. Wang Zhen memiliki beberapa pengetahuan tentang ini, jenis teknik batang ini dibudidayakan oleh sangat sedikit orang. Ini adalah pertama kalinya Ming Guang mendengar teknik tongkat seperti itu, dan kagum, mengapa? Rasanya kuat. Sedikit yang kuharapkan untuk kompetisi pendahuluan untuk memiliki kontestan yang kuat seperti ini. Petik 2. Teknik membelah batang angin yang membingungkan, kamu harus secara alami berbakat karena menggunakan kekuatan murni untuk menang. Wang Zhen menjelaskan, ketika gerakan tubuh mengeluarkan kekuatan tongkat, kamu dapat melihat bentuknya, seperti pemabuk, tetapi sebaliknya, itu adalah bahaya tersembunyi. Setelah tarian teknik memecah batang angin yang memusingkan dimulai, dia akan memegang keuntungan. Lalu bukankah Tang Tian dalam bahaya? Ming Guan mengangkat alisnya. Waktu terbaik untuk melawan teknik batang angin yang membelah, adalah pada beberapa pukulan pertama batang, pada saat itu kekuatan batang belum diperkuat. Sekarang kekuatan batang telah berlapis beberapa kali, kekuatan yang dalam yang asli ditunjukkan. Kata Wang Zhen. Suara batang bergerak cepat. Batang tembaga yang berat dan dalam memiliki momentum yang cukup untuk berayun dengan kecepatan yang sangat tinggi, menghasilkan suara yang membanjiri seluruh area. Semua batu dan pasir yang patah di lantai terus-menerus dilempar ke atas, dan kemudian dihancurkan lagi oleh bayangan batang. Garis besar tubuh pemuda bertelanjang kaki itu benar-benar diselimuti oleh gambar-gambar rod. Sepertinya tornado menimbulkan kekacauan, bergemuruh di arena kecil. Tang Tian tidak berharap bahwa lawan pertamanya akan begitu kuat. Namun, ia tidak terganggu oleh kekuatan rod lawan. Tatapannya terfokus, semua pikiran yang mengganggu terlempar ke belakang kepalanya, lawannya seperti badai kecil, segala sesuatu yang melewatinya, menjadi seperti pasir dan batu. Batang tembaga kira-kira sekitar 30 kg, begitu pesta dansa dimulai, kekuatannya menakutkan. Tang Tian berhenti bergerak, dan langsung menghadap lawannya. Gambar batang berwarna kuningan tiba-tiba berubah arah, menabrak Tang Tian dengan keras. Ekspresi Tang Tian tenang dan damai, melihat lawannya, tubuhnya sedikit condong ke depan, tangan kanannya tetap di pinggangnya. Ini. Para penonton di tribun penonton, langsung terkejut. Batang tembaga yang berat dan kuat, untuk membawanya dengan kekuatan, benar-benar menggali kuburnya sendiri.
Tang Tian tidak ingin hidup lagi. Kaki kiri Tang Tian tiba-tiba terinjak-injak lantai, wajah yang damai dan tenang, tiba-tiba berubah menyeramkan, kaki kirinya melepaskan kekuatan, dan seperti panah, seluruh tubuhnya melompat ke depan. Setiap langkah Tang Tian sangat berat, tenggelam dalam ke tanah. Di mata semua orang yang terbengong-bengong, Tang Tian seperti banteng liar yang gila, membawa banyak tanah dan tanah bersamanya, bergemuruh dan mengikutinya bergegas menuju badai. Namun, Tang Tian yang tampak menyeramkan bagi semua orang, sebenarnya memiliki pandangan yang damai dan tenang, meskipun kekuatan di mata banyak orang ini akan menyebabkan mereka tersedak atau mati lemas, di matanya, ini masih belum cukup kuat. Di sisinya, ada House Fly Cow yang memiliki kekuatan manik mengerikan dan sangat besar. Dan mari kita bahkan tidak memulai dengan Big Bro Stonehead, semacam mesin gulir yang paling jahat. Bahkan jika mereka harus secara acak memilih siapapun dari tambang, secara acak mengacungkan kekuatan palu besar mereka, mereka semua jauh lebih menakutkan. Anak muda, kamu tidak tahu apa yang harus dilalui kakek kamu untuk menjadi seperti aku hari ini. Jarak antara kedua pihak semakin dekat, mata Tang Tian yang jernih mulai berubah, seperti bara api, mengalir keluar dari kedalaman murid-muridnya. Pada langkah terakhir, Tang Tian seperti badak buas, saat ia menginjak berat. Meminjam kekuatan itu, kecepatan Tang Tian meningkat tajam, menembak ke arah bayangan batang. Dengan nafas yang keras, tangan kanannya yang terangkat dan siap untuk ditembakkan dengan eksplosif. Dia menaruh seluruh berat dan kekuatannya ke dalam kepalan ini. Dang! Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, tinju Tang Tian bertabrakan dengan batang tembaga. Bayangan batang telah menghilang dari pandangan, dan ketika suara menakutkan angin yang menghilang-menghilang, rotasi kecepatan tinggi dari pemuda bertelanjang kaki itu dengan paksa dihentikan. Tindakan ledakan tiba-tiba dan keheningan tiba-tiba memberi para penonton perasaan tidak nyaman. Pemuda bertelanjang kaki itu menunjukkan ekspresi heran, dia tidak jelas tentang apa yang terjadi. Setiap kali dia mengeksekusi teknik tongkatnya, dia tidak pernah kalah sebelumnya, tidak ada yang mendatanginya dalam perbandingan kekuatan dan memperoleh kemenangan atas dirinya sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, kepalan tangan lainnya muncul entah dari mana dan menghantam wajahnya dari bawah. Flash Fist. Peng. Pemuda yang terkejut, sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi, tinju itu mendarat dengan bersih di wajahnya. Dia segera dikirim terbang ke atas seolah-olah dia bertabrakan dengan badak, dan terlempar dari panggung. Kuang Dang. Jatuh suara. Batang tembaga itu terbang jauh. Keheningan mutlak. Setelah beberapa saat, hakim pulih kembali, ketika ia buru-buru mengumumkan, Tang Tian menang. Huhuhu. Tang Tian mempertahankan pendiriannya, sebelum dia menarik napas perlahan, dan api di matanya perlahan memudar. Dudukan segera meledak dengan riuh rendah. Perubahan pertempuran itu terlalu cepat. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa pemuda bertelanjang kaki telah menunjukkan teknik yang kuat dan tanpa cacat, yang tahu hanya dalam sekejap mata, Tang Tian telah memperoleh kemenangan. Intinya adalah bahwa Tang Tian tidak menunjukkan keterampilan yang menantang surga, dia baru saja menggunakan tinjunya untuk mengakhiri pertarungan. Tinju kosong dapat mengalahkan teknik tongkat. Ini terlalu konyol. Sebagai perbandingan, para tetua jauh lebih tenang. Dasar yang kokoh, sangat jarang. Sima Xiangsan berbalik dan bertanya pada Shen Yuan, aku dengar dia telah berlatih bela diri dasar selama 5 tahun. Shen Yuan mengangguk, itu adalah rumor. Sepertinya itu benar, dia melakukan gerakannya dengan sempurna, dalam perbandingan antara otot dan keterampilan, dia hampir di puncak. Tinju kilatnya juga cantik, sepertinya Wang Zhen datang ke sini tepatnya untuk ini. Simda Xiangsan memuji. Shen Yuan menjawab dengan jujur, mengenai hal ini, aku tidak yakin. Ming Guang membuka mulutnya lebar-lebar, sambil menatap panggung dengan bodoh, sebelum terbata-bata, ini. Wang Zhen memberi sedikit, kekuatannya, hanya sedikit dari Molly, tetapi eksekusinya jelas lebih baik, aku telah melihat mereka berdua bertukar pukulan, itu seri. Baru saat itulah Ming Guang tenang, untuk melawan Molly. Kekuatan mentah Molly benar-benar menakutkan, Ming Guang mengalaminya sendiri. Dalam benaknya, jika Tang Tian sama dengan Molly, maka hasilnya benar-benar dapat diterima. Namun, bahkan untuk melawan Molly, dia benar-benar dikalahkan. Kai Sue menatap Tang Tian tanpa suara di atas panggung, betapa kuatnya. He Xiaoqin juga melihat lurus, apakah dia binatang buas. Han Bingning tetap tenang, dia melihat Tang Tian mengambil Ink Black Iron Rhino, hasil seperti ini bukan kejutan besar baginya. Dia hanya tidak berharap bahwa Tang Tian benar-benar akan menggunakan cara primitif dan mengalahkan lawannya tanpa menunjukkan keahlian apapun. Tapi, dia benar-benar binatang buas, begitu brutal. Tang Tian mempertahankan posisinya, wajahnya dingin. Wah. Kakak adalah yang terbaik. Nan Nan mengangkat tangannya dan berteriak penuh semangat. Tiba-tiba, alis Tang Tian berkedut, dan dia tiba-tiba melompat seolah-olah pantatnya terbakar, meraih ke lengan kanannya. Shit. ARGH. Sangat menyakitkan. Petik 2. Seluruh panggung yang terkejut membisu, dan menatap panggung dengan bodoh, memandang adegan lucu Tang Tian yang melompat-lompat dengan wajah terpelintir kesakitan. Kontrasnya, benar-benar terlalu besar. Sangat menyakitkan, sangat menyakitkan.
Nan Nan. Plaster lebah ratu-ratu. Petik 2. Setelah Nan Nan membantu Tang Tian menerapkan plester bambu ratu lebah, wajah kusut Tang Tian mulai memudar. Dia berlari ke kaki panggung, dan melambaikan tangannya pada Han Bingning, berteriak keras, "Hei, Nona muda, apakah kamu terkejut dengan aku yang seperti dewa ini?" Han Bingning. Petik 2. Tiba-tiba, Tang Tian melihat Shen Yuan di peron di atas, dan dengan penuh semangat melambaikan tangannya ke arahnya, meneriakkan tenggorokannya dengan serak, "Bro Yuan." Petik 2. Wajah Shen Yuan memerah, dia akhirnya mengalami apa yang dirasakan Han Bingning sebelumnya. Dalam waktu singkat ini, hatinya dipenuhi dengan kebencian, mengapa dia tidak mengambil kesempatan untuk pergi. Tang Tian membawa Nan Nan di punggungnya, dan melompat ke platform penglihatan dalam beberapa langkah. Sama seperti itu, Shen Yuan tanpa sadar menemukan Tang Tian muncul di hadapannya, dia ingin pergi dan membenturkan kepalanya ke dinding, mengapa dia tetap di sini. "Bro Yuan, kartu roh kamu benar-benar kuat. Sangat berguna," Tang Tian berseru. Shen Yuan tertawa terbahak-bahak, ketika dia berpikir, ironisnya apa? Mata Tang Tian bersinar, menjawab, "Aku sudah berlatih semuanya, 5 jenis seni bela diri, sangat kuat." Shen Yuan tertawa lebih keras lagi, berpikir, apakah ini bahkan dapat dipercaya, layar asap ini terlalu tipis. "Bro Yuan terlalu luar biasa, Bro Stone juga memuji keahlian kamu dalam mencocokkan kartu. Ahli tempur jarak dekat. Wah. Tang Tian dengan gembira berseru. Senyum Shen Yuan berubah menjadi kayu, berpikir pada dirinya sendiri, omong kosong apa yang kamu bicarakan, silakan pergi. Ahli tempur jarak dekat. Sima Xiangsang menyela dengan penuh semangat ketika dia mendengar istilah ini disebutkan. Kamu tahu juga. Tang Tian, seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, menoleh untuk menatap Sima Xiangshan dengan ekspresi gembira. Pasti membuat orang mengantisipasi. Sima Xiangshan berkata, wajahnya tersenyum, mungkin kita bahkan bisa berdebat. Jika demikian, kamu pasti akan dikalahkan olehku. Nada bicara Tang Tian sangat meyakinkan. Keheningan menyelimuti seluruh ruang dan tatapan semua orang mengambil tatapan aneh, memandang ke arah Tang Tian dengan mata kasihan. Han Bingning berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Tang Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak tahu. Han Bingning akan mengungkapkan identitas Xiangshan ketika dia mendengar Tang Tian melanjutkan hukumannya, mengatakan, tapi selama itu musuhku, mereka akan dikalahkan olehku. Han Bingning, setelah mendengar ini, sama terkejutnya dengan semua orang yang mendengarnya. Semua musuh harus dikalahkan, bukan? Wajah Tang Tian tampak seperti berbicara kebenaran universal. Han Bingning ingin berbicara, tetapi dia kehilangan kata-kata, dia menatap Tang Tian, yang muridnya bersinar dengan ketenangan, tanpa percikan rasa takut, ekspresi cemoohan terhadap wajah Ming Guang dan Shen yang memudar, saat mereka diam-diam merenungkan kata-kata Tang Tian. Pa. Suara tepuk tangan membuat semua orang keluar dari lamunan, dan orang yang bertepuk tangan tidak lain adalah Sima Xiangshan sendiri, ketika dia dengan riang berkata, ini adalah kalimat terbaik yang pernah aku dengar. Karena kalimat ini, bahkan jika kita bertemu dalam kompetisi, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melumpuhkan dantianmu dan membiarkanmu merenungkan kekalahan selamanya, betapa menakjubkan dan menariknya itu. Nada bicara Sima Xiangshan hangat, tapi kata-katanya membuat semua orang ketakutan. Dengan suara ceria, Sima Xiangshan muncul tiba-tiba. Dia berbalik ke langit sambil tersenyum dan berkata, benar-benar menantikannya. Dia berbalik dan berjalan pergi setelah berbicara. Siapa dia? Tang Tian bertanya pada Han Bingning dengan rasa ingin tahu. Sima Xiangshan, Han Bingning memandang Tang Tian dengan cemas. Dia tahu bahwa emosi Sima Xiangshan eksentrik, siapa tahu, dia mungkin benar-benar melakukannya. Tang Tian mengeluarkan, oh, jadi dia yang dipukuli beberapa kali oleh Qian Hui. Sima Xiangshan yang baru saja keluar, terhuyung. Sangguan Qian Hui adalah kutukan dari keberadaannya, bertahun-tahun yang lalu, dia harus hidup dalam bayang-bayangnya. Dia terus mencoba untuk menantang dan mengalahkannya, tetapi setiap saat, dia akan dikalahkan dengan menyedihkan. Wanita sialan itu. Bajingan. Sima Xiangshan mendapatkan kembali ketenangannya, saat dia berbalik, niat membunuh yang mengembang menghantam Tang Tian. Han Bingning mengambil setengah langkah ke depan, tangannya digagang pedang di pinggangnya, matanya menyipit. Niat membunuh sedingin es, dia tidak punya cara menerobos. Sima Xiangshan menatap Tang Tian dengan dingin. Wang Zheng tiba-tiba membuka mulutnya, Sima, jika ada sesuatu, selesaikan di kompetisi. Niat membunuh itu ditarik tiba-tiba, ketika Sima Xiangshan tertawa terbahak-bahak, kamu memang berani. Kompetisi tahun ini pada akhirnya akan layak untuk menjadi bersemangat. Petik 2. Dia melambaikan tangannya, remaja yang seperti Tuhan, aku akan melihatmu lagi. Robin, this is slightly weird, since I'm guessing that they're about the same age. But it's what the author wrote. Wajah tersenyum. Setelah itu, dia menghilang. Han Bingning santai, dan memikirkan rasa malu Shen Yuan sebelumnya, saat dia berkata singkat, ayo kembali. Kai Sue dan He Xiaoqin mengikuti dengan tergesa-gesa. Wang Zhen mengangguk ke arah Tang Tian, sebelum pergi dengan pandangan menilai. Kekuatan Tang Tian benar-benar luar biasa.
He Xiaoqin menganalisis dengan cermat, dia tidak terlihat seperti dia berarti banyak, tetapi dia benar-benar bisa menampilkan kekuatan seperti itu, bisa dikatakan eksekusi tekniknya juga sangat kuat. Sampai sekarang, dia digunakan Flash Fist dan Aerial Woodstack, keduanya adalah peringkat 2 teknik. Hanya dengan menggunakan teknik peringkat 2 ini dia mengalahkan lawannya, dan dia bisa dianggap sebagai ancaman bagi kita. Petik 2. Kai Sue menunduk, seolah dia sedang berpikir. He Xiaoqin memperhatikan ekspresi aneh Kai Sue, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ah Sue, apakah kamu menemukan sesuatu?" Penampilan Tang Tian sebelumnya tidak cukup mengungkapkan, aku hanya bisa melakukan begitu banyak dalam hal analisis. Namun, untuk dapat menarik perhatian semua orang, Tang Tian ini pasti memiliki beberapa trik. Kompetisi yang akan datang pasti akan menarik. Petik 2. Penemuan baru. Kai Sue mengangkat kepalanya, ekspresinya bingung. Ekspresimu, benar-benar aneh, apa yang kamu pikirkan? He Xiaoqin merasa bahwa situasinya berubah aneh. Bisakah aku benar-benar mengatakannya? Kai Sue bertanya dengan lembut. Katakan. Apa yang tidak bisa dikatakan? He Xiaoqin menyindir keras, tampak semakin bingung. Han Bingning juga menusuk telinganya, dia bisa mengatakan bahwa Kai Sue tidak waras, tapi dia selalu memasang sikap dingin, dan tidak akan memimpin untuk membuka mulutnya. Kakak senior, gadis seperti apa yang kamu suka? Kai Sue bertanya, tampak sedikit malu namun penasaran pada saat yang sama. Han Bingning terhuyung-huyung, hampir jatuh ke lantai. Kompetisi pendahuluan setiap tahun memiliki tingkat minat yang berbeda, dan hari pertama kompetisi pendahuluan tahun ini, telah meletus kompetisi yang sangat sensasional. Dan bintang utama kompetisi ini, adalah siswa penahan ulung Starwind City, Tang Tian. Ketika banyak orang mendengar berita ini, mereka semua berpikir bahwa mereka telah salah dengar, tetapi setiap orang yang secara pribadi menyaksikan pertarungan akan tanpa henti memberitahu semua teman mereka tentang pertarungan. Dan jajaran platform menonton super mewah, setiap orang dari nama mereka akan menarik teriakan terkejut. Hanya dengan melihat semua orang di peron, siapapun dapat mengatakan bahwa mereka mengantisipasi tingkat persaingan yang sangat tinggi dan layak. 3 sekolah besar, tidak ada yang hilang. Yang bahkan lebih populer adalah Tang Tian, Flash Fist, mengalahkan lawan Confusing Splitting Wind Rod Technique. Tidak banyak orang yang berlatih di Confusing Splitting Wind Rod Technique, tetapi kesulitannya diketahui semua orang. Dan untuk membandingkan lebih lanjut, jumlah siswa yang berlatih Flash Fist sebenarnya rambut sapi dibandingkan dengan itu. Setiap siswa yang berlatih Flash Fist tidak percaya dengan hasil ketika mereka pertama kali mendengarnya. Namun semakin banyak desas-desus menyebar, semakin benar jadinya, dan akhirnya mereka semua percaya bahwa sebenarnya, The Flash Fist mereka belajar bisa memecahkan Confusing Splitting Wind Rod Technique. Mereka semua bangkit dengan semangat dan berkumpul bersama untuk mencoba dan meniru teknik Tang Tian. Tapi itu rahasia besar. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba atau bagaimana mereka memeras otak mereka, pada akhirnya mereka masih tidak bisa melakukannya. Flash Fist hanyalah teknik seni bela diri peringkat 2, sementara Confusing Splitting Wind Rod Technique adalah teknik seni bela diri peringkat 3. Perbedaan level memiliki celah seperti kanal besar, sama sekali tidak ada cara untuk bersaing. Ada juga orang yang curiga bahwa Tang Tian mungkin tidak benar-benar menggunakan Flash Fist, dan bukannya menggunakan teknik seni bela diri peringkat 3 yang terkait dengan Flash Fist. Sepanjang jalan sampai beberapa tembakan besar hebat yang sedang menonton di peron, kata-kata yang mereka ucapkan perlahan menyebar ke yang lain, akhirnya orang-orang terbangun. Seni bela diri mendasar. Tang Tian bisa menggunakan peringkat 2 Flash Fist untuk menembus peringkat 3 Confusing Splitting Wind Rod Technique, dan itu semua karena kesempurnaannya dalam seni bela diri yang mendasar. Bahkan Sima Xiang San telah mengumumkan secara terbuka di Crystal Sky Academy, bahwa dasar-dasar Tang Tian telah mencapai kesempurnaan, dan mengenai kemahirannya dalam menggunakan energi dan kekuatan dari otot-ototnya, tidak ada seorang pun di Starwind City yang dapat membandingkan. Orang-orang kemudian tiba-tiba teringat, bahwa Tang Tian menghabiskan 5 tahun penuh untuk berlatih fundamentalnya, dan mereka hanya bisa terdiam. Berlatih 5 tahun seni bela diri dasar, hanya untuk mencapai panggungnya, orang-orang tiba-tiba menyadari. Tetapi mereka mulai merenung, apakah itu layak? Menggunakan waktu 5 tahun, untuk menggunakan peringkat 2 Flash Fist untuk menembus peringkat 3 Confusing Splitting Wind Rod Technique, apa gunanya di sana? 5 tahun, selama bakat bawaan mereka tidak terlalu buruk, mereka hanya bisa menumbuhkan seni bela diri peringkat 3. Satu demi satu, orang-orang menggelengkan kepala. Latihan seni bela diri semacam ini, tidak berharga. Mereka awalnya mengira ada rahasia tersembunyi di balik statusnya saat ini, tetapi sebenarnya menyadari tidak ada rahasia, dan itu adalah sesuatu yang diberitahukan kepada mereka oleh guru ketika mereka masuk sekolah pada hari pertama. Tetapi, contoh ini menyebabkan perubahan pada banyak siswa baru, mereka semua menjadi bersemangat, dan mengambil seni bela diri yang mendasar, yang sebelumnya mereka pikir tidak berguna, dengan serius. Hanya jika senior Tang Tian masih di sini, itu akan baik. Itu karena bajingan itu Zhou Peng. Para siswa kelas seni pedang secara kolektif mengenang tentang Tang Tian. Tang Tian memasuki bidang penglihatan mereka sekali lagi, tapi kali ini, Tang Tian bukan simbol ejekan. Banyak tetua memperhatikan dia dan itu cukup jelas untuk dikatakan, untuk begitu banyak kompetisi pendahuluan, hanya ada 2 yang layak diperhatikan, satu adalah Tang Tian dan yang lainnya adalah Ah Moli.
Liang Qiyu muncul di platform tontonan di kompetisi Ah Moli, ini terlihat sebagai perawatan senior untuk juniornya. Ah Moli adalah 7 teratas di Beast Academy dan tidak ada yang mempertanyakan kemampuannya sebelumnya. Di mata mereka, dia tidak berbeda dari para pejuang yang dipilih. Hanya Tang Tian. Dia seperti kuda hitam, muncul entah dari mana. Tidak ada yang mengerti mengapa dia bahkan diperhatikan oleh para tetua. Namun untuk alasan apapun, perhatian orang-orang terhadap Tang Tian segera meningkat. Mereka yang berpikir tidak ada yang menarik dari kompetisi pendahuluan tiba-tiba menyadari ada seekor kuda hitam yang layak diperhatikan. Ini memicu minat dan minat bagi semua orang. Jadwal Tang Tian untuk kompetisi yang akan datang sedang digali oleh orang-orang. Komite bela diri melihat situasi dan langsung mengubah tempat kompetisi Tang Tian menjadi alun-alun yang lebih besar untuk menghindari situasi sebelumnya, di mana itu terlalu sempit di platform penglihatan, menyebabkan kemacetan di pintu masuk. Dengan perlakuan seperti itu, biasanya untuk kompetisi yang sebenarnya. Begitu keputusan ini diumumkan, semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka. Pertandingan kedua untuk Tang Tian akan diadakan 2 hari kemudian. Adapun taruhan pada Tang Tian telah dimulai di semua pasar perdagangan, siap untuk menerima taruhan. Peng! Cangkir teh itu jatuh ke lantai dengan keras dan berubah menjadi bubuk. Potongan-potongan pecahan memercik di seluruh. Di kantor kepala sekolah Andrew Academy, kepala sekolah berteriak. Para siswa yang melewati kantor kepala sekolah semua ketakutan. Tang Tian, bajingan itu. Aku akan membiarkan dia mati secara tragis. Zhou Peng tetap tanpa ekspresi. Saat ini, dia adalah orang yang benar-benar berubah. Kulit putih porselennya gelap dan misterius karena penyamakan matahari. Matanya yang bengkak dan bengkak sekarang berubah menjadi berbentuk segitiga seperti ular beracun, berseri-seri dengan cahaya, tajam dan dingin. Aku akhirnya tahu betapa menakjubkan rasanya memiliki kekuatan seperti itu, semanis memanjakan diri dalam kehidupan mewah. Dia menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya yang dulunya putih dan putih, namun sekarang dipenuhi dengan lipatan dan lipatan, seolah-olah dia mendesah dalam suka dan duka, ini benar-benar karya seni yang sempurna. Tuan muda, tetua klan besar telah mengundang kamu masuk. Budak berkata dengan hormat. Zhou Peng menjaga pandangannya dan menyeringai seolah dia mengejek dan pada saat yang sama, seolah-olah dia sedang merenung. Senyum memudar dalam sekejap saat dia merapikan kerahnya dengan ringan, dan berjalan menuju plaza dengan langkah besar. Seluruh Zhou klan mengisi level atas sekaligus. Semua tatapan mereka mendarat di Zhou Peng saat ia berjalan. Langkah Zhou Peng stabil. Dia tetap tenang dan menikmati perhatian yang diterimanya. Perasaan yang luar biasa. Dia bisa merasakan kekaguman, kecemburuan, kaget, dan mata yang luar biasa. Senyum merayap ke sudut mulutnya. Tetua klan besar batuk ringan untuk memecah keheningan, dan mengarahkan pandangannya pada Zhou Peng. Dia berkata, bagus. Ini seharusnya bagaimana tuan muda klan Zhou harus bertindak. Tidak peduli seberapa biasnya aku bersamamu di masa lalu, sekarang, aku mengakui kamu memegang identitas sebagai keturunan klan Zhou. Petik 2. Patriark mata Zhou klan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak berkesudahan dan menatap Zhou Peng dengan nyaman. Aula hidup itu diam, hanya kata-kata dari tetua klan besar bergema. Kamu memiliki hadiah yang akan membuat orang iri. Kamu adalah orang yang telah berubah. Meskipun aku tahu aku tidak akan hidup sampai hari itu, aku masih berharap kamu akan membawa kemuliaan bagi klan Zhou ketika itu ada di tangan kamu. Petik 2. Zhou Peng membungkuk dan menjawab dengan bangga, itu benar, klan Zhou hanya akan menjadi lebih makmur. Pertemuan marsial ini adalah kesempatan bagus. Biarkan itu menjadi awal bagi klan Zhou. Tetua klan besar berkata dengan bangga, biarkan si Masiang San menjadi batu loncatan untuk klan Zhou kami. Zhou Peng tersenyum percaya diri tetapi di lengan bajunya, dia memegang tinjunya dengan erat. Ada satu orang lagi, Tang Tian. Aku ingin membunuhmu di depan semua orang. Tang Tian terus mengubur kepalanya dan berkultivasi, dia berkeringat seperti hujan dan tidak memiliki rasa sayang untuk apa yang terjadi di kompetisi awal. Dia juga tidak terpengaruh oleh pertandingan kedua yang akan datang. Tidak ada yang memengaruhi kultivasinya. Ah Moli juga berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dia tidak pernah berpikir bahwa kakak Liang Qiyu akan turun secara pribadi untuk melihatnya bersaing. Kakak Liang Qiyu adalah idolanya dan seseorang yang selalu ingin dikalahkannya. Berpikir untuk melihat bayangan yang akrab di panggung menonton, Ah Moli dipenuhi dengan dorongan dan motivasi yang tak berkesudahan untuk maju. Hanya si tua kentut yang tampak riang seolah-olah masalahnya tidak membuatnya khawatir. Selama waktu istirahat, keduanya duduk di lantai, merasa lelah, keringat menetes tanpa henti. Kamu benar-benar berani berbicara begitu tinggi tentang dirimu sendiri di depan si Masiang San. Ah Moli berkata sambil terengah-engah. Tang Tian terengah-engah, tampak bingung, kenapa aku tidak berani. Dia ahli nomor 1 di Star Wind City. Ah Moli menjelaskan. Kepala Tang Tian bengkok, itu untuk mengatakan jika aku mengalahkannya maka aku akan menjadi orang terhebat di Star Wind City. Betul. Ah Moli mengangguk. Tang Tian tiba-tiba melihat cahaya, tidak heran Qian Hui selalu memukulnya saat itu. Itu karena jika dia memukulnya, dia bisa mencapai tempat pertama. Petik 2. Ah Moli. Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, How Fly Kau, apa tujuan kamu kali ini? Ah Moli tetap diam sejenak, dan mengangkat kepalanya tiba-tiba, tujuan aku adalah untuk bertemu dengan Big Bro Liang Qiyu dan mengalahkannya. How Fly Kau,
Kamu pasti akan memenangkan ini. Tang Tian berkata dengan keras dalam semua keseriusan. Aku tidak tahu, Mo Li bergumam. Kenapa kamu tidak tahu? Tang Tian membuka matanya besar dan berkata lebih keras, kamu pasti akan memenangkan ini. Kamu harus memenangkan ini. Tidak ada yang perlu ditakuti. Jangan katakan pada diri sendiri bahwa tidak apa-apa kehilangan. Kemenangan. Hanya kemenangan. Semua kesulitan yang kamu alami tidak ada yang lebih rendah dari semua itu. Tidak ada kemenangan yang pasti. Mereka yang mengatakan bahwa kamu harus mengerahkan segenap kemampuan kamu, sehingga kamu tidak menyesali apapun, semuanya bohong. Mereka yang mengatakan ini, mereka tidak benar-benar memasukkan semua milik mereka. Keringat dan kesulitan, untuk apa mereka? Agar kamu menjadi pengecut ketika saatnya bertarung. Untuk memberitahu diri sendiri bahwa kamu telah mencoba yang terbaik sehingga tidak apa-apa menerima kegagalan. Itu hanya alasan. Hanya omong kosong. Hanya ketika kamu mengklaim kemenangan, kamu dapat mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kamu ada di sini. Petik 2. Mo Li tersipu ketika Tang Tian memberi kuliah. Sapi lalat. Tang Tian menatap Mo Li dengan tegas. Mo Li mengangkat kepalanya merasa malu. Tang Tian mengepalkan tangannya dan menatap wajah merah Mo Li yang memerah. Dia meludahkan satu kata pada suatu waktu, meremasnya melalui celah di antara giginya, bahkan jika kamu berada di ambang kematian, kamu harus mengklaim kemenangan. Bahkan dalam kematian, kamu harus mengklaim kemenangan. Pikiran Mo Li mendengung, matanya terfokus, dan terus mengulangi kalimat itu. Bahkan dalam kematian, kamu harus mengklaim kemenangan. Si tua kentut Wei yang berada di dekatnya dengan ekspresi pikiran yang dalam tiba-tiba menjadi tidak bergerak, tatapannya yang tidak fokus, perlahan menjadi dalam, gambar yang tak terhitung melayang melewati matanya. Dia menjadi terganggu untuk sementara waktu, karena pembunuhan dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinganya. Bahkan dalam kematian, kamu harus mengklaim kemenangan. Si tua kentut Wei tiba-tiba tertawa tanpa suara, matanya penuh harap. Mungkin, bocah ini akhirnya akan menjadi sosok yang berpengaruh kekuatan. Meng Yu dan sahabatnya Liu An diperas sampai mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak mungkin seburuk itu, Tang Tian paling-paling bisa dianggap sebagai kuda hitam, mengapa ada begitu banyak orang. Liu An tidak tahan dan mengeluh, sepatu putih bersihnya kotor dengan jejak kaki orang lain. Tapi Meng Yu tidak menganggapnya aneh, sekitar setengah dari Akademi Andrew kita akan datang untuk menonton. Itu benar, Liu An menganggukkan kepalanya dan tertawa, jika kamu, pakar nomor 1 dari Akademi Andrew, telah datang, bagaimana mungkin sisanya tidak datang? Sejak Qian Hui lulus, Akademi Andrew telah mengalami penurunan selama beberapa tahun ke depan dalam pola linier, dan siapapun dapat melihat bahwa peringkatnya adalah karena dikeluarkan dari 10 sekolah teratas di Starwind City. Peringkat Andrew Academy seperti roller coaster yang naik turun, tetapi tiba-tiba setelah kehilangan pilar yang kuat, inti mereka perlahan-lahan turun. Tang Tian tiba-tiba meledak dalam ketenaran, menyebabkan keributan besar di Andrew Academy. Meng Yu tertawa masam, apa pakar nomor 1 dari Andrew Academy? Liu An dengan nyaman menepuk bahu Meng Yu. Sebagai sahabatnya, dia bisa dengan jelas melihat penderitaan Meng Yu. Selama masa Qian Hui, pakar nomor 1 Andrew Academy sangat mempesona dan mulia, karena pakar nomor 1 Andrew adalah pakar nomor 1 Starwind City. Namun dibandingkan dengan sekarang, pakar nomor 1 Andrew Academy saat ini hanyalah lelucon. Pakar nomor 1 Andrew Academy, dibandingkan dengan semua akademi lainnya di Starwind City, hanya bisa menyentuh ujung posisi 10 besar, menyebabkan Meng Yu memiliki rasa pahit dan menyakitkan di mulutnya. Arus orang terus mengalir deras. Melihat sudut platform, ayah dan ibu Han Bingning mengenakan topi tepi besar, dengan syal di sekitar mereka, menutupi seluruh wajah mereka. Orang tua, seperti kita sekarang, Bingning seharusnya tidak dapat menemukan kita, kan? Ibu Han Bingning berkata dengan lembut. Seharusnya tidak bisa, ayah Han Bingning berkata tanpa bergerak, Bingning sangat jauh dari kita, dia ada di sana di peron. Petik 2. Itu bagus, Ibu Han Bingning menghela nafas, tetapi dia dengan cepat tegang lagi, orang tua, pemikiranmu benar. Terlepas dari apapun, kami perlu membantu Bingning saat ini. Bagaimana mungkin dia benar-benar mengatakan bahwa dia menyukai wanita? Beraninya dia. Oh, hatiku melompat panik. Aku serius memikirkannya, dan meskipun Tang Tian tidak baik, setidaknya dia laki-laki, pasti lebih baik daripada menyukai perempuan. Petik 2. Tenang. Ayah Han Bingning segera mendesak istrinya untuk santai, lihat, Bingning juga datang untuk putaran ini membuktikan bahwa dia memiliki sesuatu untuk Tang Tian. Apapun itu, kami tidak akan membiarkannya tersesat. Menjadi lesbian. Tang Tian, kamu sebaiknya tidak mengacaukan. Ibu Han Bingning mengepalkan tangannya erat-erat, dan melanjutkan dengan gugup, lawan Tang Tian kali ini, aku mendengar dia sangat kuat. Jangan khawatir. Bingning kami, bukan tipe orang yang tertarik pada diri sendiri. Bahkan jika Tang Tian tidak mendapatkan peringkat yang baik, Bingning masih tidak akan membencinya. Petik 2. Meng Yu dan Liu An melihat kemana-mana. Ada begitu banyak orang. Tingkat popularitas ini, dibandingkan dengan kompetisi yang sebenarnya, jauh lebih gila. Meng Yu berseru. Lihat ke sana. Liu An tampak seperti telah menemukan dunia baru, menunjuk dengan jarinya, pakar top Akademi Hutan Midnight Zhao Wei,
tokoh nomor 4 di Starwind City, pemimpin Great Rai Academy, Starwind peringkat nomor 9 Sueyong, pemimpin Akademi Tuhan, Starwind City peringkat nomor 7 Zhou Kai. Petik 2. Setiap nama membuat hati Meng Yu melompat kaget. 10 akademi besar, dan semua ahli peringkat atas mereka, telah muncul di platform. Dengan barisan pembangkit tenaga listrik, orang-orang terdiam. Meng Yu dan Liu An tiba-tiba memiliki pemikiran yang salah, apakah ini final? Semua ahli ini, beberapa dengan tampilan dingin, beberapa dengan tampilan sombong, dan beberapa dengan tampilan tenang. Beberapa datang dengan rasa ingin tahu dan beberapa datang untuk mengamati kerumunan, tetapi terlepas dari apapun, mereka semua berada di tempat yang sama, mereka yang awalnya ada di sana untuk ikut bersenang-senang, menjadi sangat bersemangat. Kejadian yang begitu luar biasa, kapan pernah terjadi sebelumnya? Terutama setelah melihat semua ahli dalam satu hari, tiket hari itu sepadan. Juga, lawan Tang Tian. Ketika Tang Tian melangkah ke arena, orang-orang yang sibuk dengan kegiatan sambil melihat platform tiba-tiba menjadi sangat sunyi, karena semua orang dengan penuh perhatian menyaksikan dia memasuki arena. Dia adalah orang yang diejek semua orang sebelumnya, 5 tahun berlatih teknik bela diri mendasar, dan dipandang sebagai siswa yang buruk dan tidak berbakat, siswa punggawa 5 tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang yang iri dan iri padanya, karena dia adalah satu-satunya yang bisa membuat Qian Hui tersenyum, dan senyum paling indah dari Starwind City hanya miliknya. Banyak orang telah mendengar nama Tang Tian, tetapi itu adalah pertama kalinya mereka melihat Tang Tian secara langsung. Itu dia, Tang Tian. Tidak bisa mengatakan sesuatu yang berbeda tentang dia, mengapa Nona Qian Hui muda menyukainya. Dia tidak sama dengan yang lain. Dia melatih teknik bela diri yang mendasar selama 5 tahun, bagaimana dia bisa sama? Petik 2. Setelah periode hening yang singkat, banyak sekali diskusi muncul dengan keras. Tang Tian, yang baru saja memasuki arena, melompat ketakutan karena munculnya keributan yang tiba-tiba. Dia mendongak dan segera bergerak mundur dengan napas dingin ketika melihat platform dipenuhi orang. Jangan bilang lawanku hari ini seseorang yang besar dan kuat. Tang Tian menggaruk kepalanya. Tang Tian tidak menyangka lawannya benar-benar seseorang yang terkenal. Dihan tanpa ekspresi memasuki arena, tatapannya tidak mencapai Tang Tian belum berhenti, dan ditarik kembali. Dia tidak peduli siapa lawannya, dan juga tidak peduli dengan kebisingan di sekitarnya. Melihat banyaknya penonton di tribun penonton, juga tidak mempengaruhi dirinya. Tanpa kata, seperti orang bodoh, dia berdiri di depan Tang Tian, dan menunggu hakim datang. Semua orang di ekspresi wajah penonton berdiri menjadi bermartabat. Rain Man Dihan. Meng Yu berkata dengan suara yang dalam, itu benar-benar dia. Aku tidak berpikir bahwa dia akan datang dan berpartisipasi dalam Martial Meet, dan bukan hanya orang lain dengan nama dan nama keluarga yang sama. Petik 2. Mata Liu An melintas sedikit kagum. Di dunia ini, akan selalu ada tingkat jenius yang berbeda. Ada banyak akademi di Starwind City, dan ada beberapa orang yang tidak pernah menghadiri satu kelas sebelumnya, tetapi jenius dengan kekuatan yang mengejutkan orang. Dihan adalah salah satu dari sedikit individu yang luar biasa. Dihan berasal dari keluarga miskin, ia memiliki watak antisosial dan kejam, dan menolak kehidupan di akademi. Teknik bela dirinya sepenuhnya otodidak. Meskipun kepribadiannya mengerikan, dia luar biasa, terutama terhadap teknik bela diri elemen air, dan dianggap setara dengan Han Bingning dalam menjadi jenius elemen air. Dia selalu sendirian, secara teratur memburu makhluk aneh untuk bertahan hidup, dan apa yang membuatnya begitu dihormati adalah bahwa dia pernah menjadi pembunuh. Keahliannya adalah membunuh di tengah hujan. Sejauh ini, dia tidak pernah gagal. The Rain Man Dihan seperti dewa kematian yang tak terhentikan. Begitulah cara dia mendapatkan nama panggilannya, Rain Man. Lawan ini adalah seseorang yang tidak ada yang berani memandang rendah. Di antara para ahli di platform penonton, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius, dan menatap lurus ke arah Dihan yang berada di arena. Tidak heran jika pertarungan ini menarik begitu banyak ahli. Selain Tang Tian, Dihan adalah alasan penting lainnya. Orang biasa mungkin tidak tahu, Rain Man, Dihan itu baik tetapi, di lingkaran para ahli, Dihan terkenal. Dihan tidak pernah berpartisipasi dalam Martial Meet lainnya. Jika bukan karena Tang Tian, yang menarik perhatian banyak orang, tidak ada yang akan memperhatikan Dihan diam-diam mendaftarkan namanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi pendahuluan. Banyak profesional meramalkan bahwa tingkat keberhasilan Dihan sangat mengejutkan. Dihan memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, dan itu pasti lebih dari apa yang bisa mereka pikirkan. Tangan hakim penuh dengan keringat, karena ini adalah kali pertamanya mengambil penunjukan hakim di depan begitu banyak orang, tapi untungnya, aturan Martial Meet itu cukup sederhana, dan ketika kedua peserta siap, dia dengan cepat berkata, mulai. Setelah pengumuman untuk mulai diberikan, ia dengan cepat mundur. Pertempuran dimulai. Tang Tian memperhatikan Dihan dengan penuh perhatian. Dia merasa bahwa lawannya diselimuti awan kegelapan, dan dia tidak bisa melihat atau membacanya dengan jelas. Dihan tiba-tiba mengangkat kepalanya, kedua matanya memancarkan sedikit cahaya, seperti pisau tersembunyi di kegelapan. Hati Tang Tian tiba-tiba merasakan sedikit pertanda berbahaya. Tanpa sadar, dia segera melangkah ke samping. Sinar aura dingin terbang menuju Tang Tian, menyapu melewatinya. Itu adalah pisau yang tipis dan halus.
Pisau itu hanya 3 inci panjangnya, berbentuk seperti pisau bedah, tetapi sangat tipis, sehingga terlihat semi-transparan. Mata Di Han memancarkan sedikit cahaya terang. Teknik bela diri yang ia kembangkan bernama Drizzle. Itu adalah teknik bela diri peringkat 3 yang langka dari sebuah sekolah yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Sekolah kuno ini, yang mewariskan teknik bela diri khusus ini, yang membuat Di Han menjadi pembunuh yang bisa membuat orang takut keluar dari akalnya. Kekuatan sejati Di Han dari mana tubuhnya dapat berubah menjadi benang kekuatan sejati yang tidak berbentuk, memungkinkannya untuk memanipulasi bilah pisau halus ini dari sudut manapun. Tang Tian menatap pedang tipis yang melayang-layang, dan takjub. Apa teknik bela diri itu? Pengalaman pertempuran Di Han sangat mendalam, meskipun pertempuran yang berani dan pantas semacam ini bukanlah bidang keahliannya, ia masih dipenuhi dengan kepercayaan diri. Utas True Power yang tidak berbentuk bergetar sedikit, dan pedang tipisnya menghilang di udara. Murid Tang Tian menyusut. Tiba-tiba menginjak tanah di bawahnya, dia terbang mundur. Sinar cahaya dingin yang tidak mencolok menyerempet hidungnya dan melewatinya. Dinginnya es di udara menyebabkan rambut di seluruh tubuh Tang Tian ereksi. Setelah menghindari 2 kali, Tang Tian mengakui bahaya lawan. Dia berbahaya. Tang Tian tidak mengatakan sepatah kata pun dan membuka kabinet bela diri Aquarius. Sarung tangan Black Metal Fornax tiba-tiba muncul di tangannya, dan sensasi logam dingin es membuat pikiran Tang Tian langsung jernih. Ledakan tiba-tiba dari Tang Tian, dan tinjunya menghilang di udara. Saat tinju tiba-tiba keluar dari udara lagi, sepertinya tinju itu menghantam udara. Ding! Percikan kecil muncul di sarung tangan Tang Tian, serangan tajam dan jelas, terdengar oleh semua orang yang hadir. Flash Fist. Peringkat 2 teknik bela diri. Kilatan dingin menyinari mata Di Han. Mencari kematian. Meskipun dia telah melatihnya Flash Fist ke tingkat saat ini yang layak dipuji, teknik bela diri peringkat 2 hanyalah teknik bela diri peringkat 2, untuk hanya mengandalkan teknik bela diri peringkat 2 untuk melawan aku, hanya mencari kematian. Formless True Power muncul di udara, sedikit bergetar ketika melayang naik dan turun. Pisau tipis yang tergantung di udara, tampak seperti es batu, tiba-tiba mulai dengan cepat meleleh ke mata telanjang, menjadi genangan air. Genangan air ini terbelah menjadi 5 bagian, dan mulai direformasi menjadi 5 tetesan air tembus cahaya. Tetesan air terus meregang, menjadi 5 jarum air tembus pandang, mengambang di depan Di Han. Ini. Tang Tian terdiam saat dia menyaksikan. Teknik bela diri Di Han praktis tidak terbayangkan. Orang-orang di tribun penonton juga terperangah, mereka tidak melihat teknik bela diri khusus semacam ini. Di Han menyipitkan matanya sampai mereka menjadi satu garis padat. Semuanya akan berakhir. Jejak kekuatan sejatinya tiba-tiba bergetar. 5 jarum air, melayang di depannya, secara bersamaan menghilang dengan suara siulan tajam yang langsung menusuk ke gendang telinga semua orang. Ketika 5 jarum air menghilang di udara, teriakan terkejut datang dari tribun penonton. Sungguh teknik bela diri yang aneh. Meng Yu dan yang lainnya yang menyaksikan ekspresi adegan ini sedikit berubah. Dengan teknik bela diri yang aneh, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Di Han adalah sepotong tulang yang keras. TN, untuk merujuk seseorang yang sangat tangguh. Inilah alasan mengapa kompetisi ini akan menarik begitu banyak ahli untuk datang dan menonton. Di Han sudah menjadi orang yang terkenal, tapi dia selalu bekerja sendiri. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Di sisi lain, 3 tembakan besar Sima Xiang San, Han Bingning, dan Wang Zhen melihat sesuatu di Tang Tian. Pertarungan ini akan menjadi ujian terbaik untuk melihat seberapa mampu dia. Tidak masalah apakah itu Di Han atau Tang Tian, mereka berdua seperti sebuah misteri. Ketika 2 tokoh yang begitu misterius bertemu satu sama lain, secara alami akan menarik bagi orang lain. Serangan Di Han tidak biasa. Banyak orang berpikir, jika mereka bertarung dengannya, apa yang akan terjadi? Sangat cepat, mereka sampai pada kesimpulan. Jika mereka bertemu seseorang dengan teknik bela diri yang aneh seperti Di Han, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Bagaimana reaksi Tang Tian? Semua orang ingin tahu. Tang Tian mundur seperti kilat, tinjunya mulai meninju satu demi satu dengan kecepatan yang mencengangkan. Bayangan kepalan tangan memenuhi kekosongan tepat di depan seolah-olah membentuk dinding. Mendering. 5 percikan kembang api melintas ketika jarum air menghantam dinding tinju dan segera ditolak. Sarung tangan logam hitam di tangan Tang Tian ditutupi dengan energi pertahanan yang luar biasa. Ketika jarum air menabrak sarung tangan, itu bahkan tidak meninggalkan bekas. Itu masih Flash Fist. Penonton di platform menonton semua terkejut, tetapi pada pemikiran kedua, strategi Tang Tian tidak dianggap indah namun sangat praktis. Hanya ekspresi Wang Zhen yang sedikit gelisah, matanya bersinar dan tajam. Flash Fist 100% sempurna. Dan kali ini, Tang Tian tidak menjadi gila. Ini menunjukkan bahwa Tang Tian berhasil menumbuhkan teknik Flash Fist ke ranah kesempurnaan. Wang Chen tahu betapa sulitnya melakukan perbaikan ketika seseorang telah menguasai Flash Fist teknik sekitar 85%. Setiap perbaikan membutuhkan usaha dan keringat 2 kali lebih banyak. Ketika Wang Zhen mengolahnya Flash Fist teknik hingga 87%, dia berhenti berkultivasi, bukan karena dia tidak bisa meningkatkan lagi, tetapi karena setiap ons perbaikan memerlukan banyak waktu.
Daripada menghabiskan waktu untuk mengolah flash fish teknik, lebih baik dimasukkan ke dalam mengembangkan teknik bela diri peringkat 3 sehingga kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Banyak yang akan membuat keputusan yang sama, untuk menaikkan peringkat teknik bela diri ke level lain, karena itu akan membuat perbedaan besar pada kekuatan seseorang. Ini akan lebih jelas ketika peringkat teknik bela diri semakin tinggi. 100%. Dia tidak bisa percaya Tang Tian bisa berkultivasi flash fish teknik ke dunia kesempurnaan. Dengan mata terbuka lebar, Wang Zhen menatapnya. Dia terkenal karena flash fish teknik dan punya sentimen untuk itu. Pertama kali ia melihat flash fish Tang Tian, Wang Zhen sangat terkejut, meskipun Tang Tian dalam kegilaan. Flash fish yang sempurna, seperti apa rasanya? Tinju Tang Tian akan menghilang di udara tiba-tiba dan muncul kembali tanpa tanda-tanda. Dan ketika tinjunya muncul kembali, suara tinju yang tumpul itu tiba-tiba meledak. Dinding tinju flash. Itu memang ledakan yang kuat dan kuat. Tanpa menggunakan kekuatan sejati, dan hanya mengandalkan otot-otot lengan untuk mencapai tingkat yang menakjubkan, fondasinya sangat solid. 20 kepalan dalam 1 detik. Dalam sepersekian detik, Wang Zhen bisa memprediksi laju tinju yang bisa ditarik oleh Tang Tian. Wajahnya membeku, karena dia tidak bisa mencapai tingkat yang menakjubkan. Ketika Tang Tian meletakkan dinding flash fish, bukan hanya ekspresi Wang Zhen yang khusyuk, tetapi juga Tang Tian, yang mana dari salah satu ahli terkenal yang tidak memiliki tatapan iblis di wajah mereka. Meskipun hanya dengan teknik bela diri yang mendasar dan teknik bela diri peringkat 2 yang dapat menonjolkan teknik kekuatan otot, dan meskipun teknik bela diri peringkat yang lebih tinggi dapat lebih menekankan penggunaan kekuatan sejati, tubuh akan selalu menjadi bagian mendasar dari teknik bela diri, sumber kekuatan sejati. Fitur tubuh akan mempengaruhi kekuatan sejati dan teknik bela diri. Pengaruh seperti itu terjadi di seluruh tubuh, tetapi tidak begitu jelas. Bukan karena orang tidak mengetahuinya, tetapi ketika mereka membandingkan jumlah komitmen yang dibutuhkan, mayoritas biasanya akan memilih mana yang akan lebih bermanfaat, dan yang bisa melihat efek lebih cepat. Namun, dasar yang kuat, tidak, dasar yang sempurna. Itu adalah pertama kalinya mereka menyaksikannya. Itu mengejutkan semua orang. Jadi ternyata orang-orang yang memiliki fondasi yang kuat hanya bisa mengandalkan kekuatan otot untuk mencapai kecepatan 20 kepalan per detik yang menakjubkan. Jika, di atas fondasi ini, Tang Tian menggunakan kekuatan sejati, lalu berapa banyak pukulan yang bisa ia tarik dengan 1 kepalan tangan. Seolah-olah jarum beracun berakar di hati mereka segera setelah mereka mulai berpikir seperti ini, dan pikiran ini tidak akan hilang. Ini adalah pertama kalinya ada perubahan dalam ekspresi Di Han. Lawannya menggunakan peringkat 2 flash fish teknik untuk memecahkan miliknya, Drizzle. Tidak ada yang lucu tentang metodenya, tetapi hanya satu kata, cepat. Tetapi karena kata, cepat, ini, Di Han mendapat tekanan ekstrim. Tanpa menggunakan trik murah, itu berarti dia memiliki kekuatan absolut, itu berarti dia memiliki kekuatan yang mengesankan. Kekuatan seperti itu mungkin tidak fleksibel, tetapi jelas lebih sulit untuk ditangani dan bisa menanamkan rasa takut pada orang lain. Pengalaman bertarung Di Han kaya, ada banyak musuh yang dia lawan, dan mati di tangannya, tetapi dia membenci musuh seperti ini. Sial. Di Han mengendalikan 5 jarum air di udara, mengarahkannya untuk berputar seperti elang di langit. Selama Tang Tian membuat kesalahan kecil, mereka semua akan menghilang di udara. Pada saat itu, reaksi Tang Tian juga tidak lambat. Dia menciptakan dinding flash fish dengan 12 kepalan yang seperti tembaga, dan jarum air tidak memiliki kesempatan untuk mengguncangnya. Dinding flash fish menutupi area yang luas. Tang Tian tampaknya asing karena kelelahan. Bahkan setelah lebih dari 10 putaran, dia tidak memiliki tanda-tanda kelelahan. Di Han memicingkan matanya. Jari-jarinya sedikit bergetar. 5 jarum air kembali ke sisinya dengan tenang. Dia mulai berhati-hati. Menurut atmosfer ini, itu pasti akan meluas. Di Han menarik kembali. Dalam sekejap mata, Tang Tian merasakan kesempatan untuk menyerang. Tanpa ragu sedikit pun, dia meletakkan kaki kanannya dengan kuat di depannya, membungkuk dan bergegas keluar. Kaki Tang Tian sehat dan kuat. Tidak diragukan lagi, kedekatannya dengan fitur tubuh sempurna meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Itu membuat Tang Tian tampak seperti macan tutul waspada, dan kecepatannya mencengangkan. Mata Di Han berbinar. Kelima jarinya bergetar sedikit. Kekuatan sejati tak berwujud meluncur di udara dengan tenang. 5 jarum air meleleh dengan lembut saat mereka mengikuti jejak kekuatan sejati dan diperpanjang dengan diam-diam. Dalam sekejap mata, 5 helai air setipis rambut, terjalin dan membentuk jaring berburu yang sempurna. Rain Threads. Benang air ini setipis helai rambut, setajam dan sekuat kabel piano. Jika musuh mengetuknya dengan kepalanya, itu akan segera dibedah. Di Han telah menggunakannya sebelumnya sebagai penyergapan untuk membunuh ahli tingkat tinggi lainnya. Sangat disayangkan itu bukan hari hujan. Tang Tian yang baru saja berlari keluar merasakan bahaya besar. Dia melangkah keras di tanah dengan kakinya untuk menghentikan dirinya sendiri. Tang Tian mempelajari lingkungannya. Jantung Di Han melonjak, bagaimana dia bisa tahu? Ini menakutkan. Ada niat yang mendasari langkahnya untuk mundur lebih awal. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan Qi. Dia mundur dengan sengaja untuk memberikan kesempatan bagi Tang Tian untuk menyerang. Di Han diam-diam ketika datang ke strategi pertempuran. Secara teoritis,
ketika seseorang ditekan begitu lama dan ada kesempatan untuk menyerang, mereka tidak akan ragu sama sekali. Ketika seseorang ditekan, itu akan berubah menjadi kemarahan dan mereka biasanya akan menurunkan penjaga mereka terhadap bahaya di sekitar mereka. Respons awal Tang Tian tidak di luar prediksi Di Han. Tapi Tang Tian berhenti sendiri tanpa ragu-ragu dan memberikan kesempatan untuk menyerang, yang mengejutkan Di Han. Kekuatan dari Rain Threads tidak bisa diremehkan, tapi begitu lawan memperlambat kecepatannya, kekuatannya akan mendekati nol. Dia adalah lawan yang merepotkan. Di Han mulai sakit kepala karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Tang Tian, yang begitu kuat dan ganas, namun tampaknya tidak memiliki kekurangan yang jelas dalam aspek apapun. Fondasinya sudah sangat kuat, namun ia masih memiliki intuisi seekor binatang buas. Itu menakutkan. Di dunia ini, orang seperti itu benar-benar ada. Jika dia ingin melakukan penyergapan, Di Han dapat menggunakan lokasi geografis, lingkungan, del untuk memikirkan segala macam metode, tetapi untuk bertarung melawan lawan yang begitu kejam di tempat terbuka, keberuntungannya benar-benar sial. Meskipun benang-benang air itu baik-baik saja, transparan, dan hampir tidak mungkin diperhatikan di ruang angkasa, ketika Tang Tian berhenti dan melihat dengan hati-hati, ia dapat menemukan keberadaan mereka dengan sangat cepat. Ekspresi Tang Tian berubah. Jika dia bergegas seperti ini, dia akan mati. Dasar bajingan yang licik. Hati Tang Tian turun sedikit. Metode lawan berkembang biak seperti lalat, dan mereka berubah setiap kali. Itu tidak seperti apa yang bisa dia bayangkan. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian bertemu musuh seperti itu. Wajah Tang Tian dipenuhi dengan kehati-hatian. Dia mendekat perlahan dan mengarahkan pandangannya ke lawannya. Selama dia sedikit lebih dekat, dia akan menyerang lawannya dengan ganas. Tiba-tiba, Di Han mengangkat tangannya, aku mengakui kekalahan. Dia mengakui kekalahan. Tang Tian kaget. Sampai sekarang, lawan selalu lebih unggul. Mengapa dia menganggap dirinya sosok yang menyedihkan dan mengakui kekalahan? Penonton di platform tontonan terpana oleh peristiwa yang tiba-tiba ini. Keheningan memenuhi atmosfer sebelum raungan cemoohan pecah. Apa-apaan? Mengapa kamu mengakui kekalahan? Petik 2. Ya, Di Han jelas lebih kuat dari Tang Tian. Kenapa dia harus mengakui kekalahan? Petik 2. Rahasia gelap. Pasti ada beberapa rahasia kelam. Petik 2. Mingguang jelas kaget dengan apa yang disampaikan tepat di depannya. Dia tidak bisa mentolerir lagi, apakah Di Han gila? Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan? Petik 2. Wajah Wang Zhen membeku, jangan pernah menjadi musuh dengan Di Han. Orang ini sangat berbahaya. Petik 2. Sangat berbahaya. Mingguang tidak setuju, apa yang begitu berbahaya tentang dia? Dia tidak punya keinginan untuk mengklaim kemenangan. Apa orang seperti dia yang bisa digunakan? Petik 2. Dia seorang pembunuh. Wang Zhen berkata dengan lembut, bagi seorang pembunuh untuk bertarung dalam sebuah kompetisi, adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Di Han ingin mengklaim kemenangan, tetapi itu sudah mustahil. Di Han juga bisa melihatnya. Aku kira dia tidak ingin mengungkapkan semua metodenya. Karena segala sesuatunya tidak berjalan baik baginya, dia bisa mundur tanpa ragu, dan tanpa sedikit pun kengganan. Pembunuh seperti itu sangat berbahaya. Petik 2. Tidak mungkin bagi Di Han untuk mengklaim kemenangan. Mingguang terkejut, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Di Han memiliki metode yang tak ada habisnya. Petik 2. Ini yang hebat tentang Di Han. Kamu tidak melihatnya, begitu pula Tang Tian. Namun dia dapat secara akurat memprediksi bagaimana situasinya akan berkembang sehingga dia dapat membuat keputusan yang begitu menentukan tanpa berjalan dalam 1 ons lumpur dan air. Karena itu adalah permulaan, yang terbaik adalah dia mengakui kekalahan sekarang, karena dia akhirnya memiliki inisiatif. Suara Wang Zhen penuh dengan kekaguman, jika itu bukan kompetisi, tapi pertarungan hidup dan mati, akhirnya akan sulit untuk mengatakannya. Aku tidak bisa melihat. Apakah Tang Tian sekuat itu? Ming Guang bergumam. Di Han menatap Tang Tian dengan bingung. Hatinya menghela nafas, karena dia tidak pernah berpikir dia akan menghadapi lawan yang begitu kuat sejak awal. Sepertinya dia perlu memikirkan cara lain. Tang Tian merasa putaran kemenangan ini ceroboh. Sampai para hakim mengumumkan bahwa dia adalah pemenangnya, dia masih linglung. Pada saat dia sadar kembali untuk bertanya pada Di Han mengapa dia mengakui kekalahan, Di Han sudah jauh, hanya menyisakan pandangan punggungnya. Tidak tahu mengapa, Tang Tian merasa bahwa Di Han punya masalah, bahwa ada sesuatu yang salah tentang dirinya. Tetapi ini datang dari insting dan pikirannya. Memahami situasi yang sedemikian rumit itu praktis mustahil. Pertandingan ini menghibur mayoritas penonton. Tapi, yang terpenting adalah, Tang Tian menang. Siapapun yang tidak mengerti Di Han, terkejut dengan kekuatan yang dia ungkapkan. Sebaliknya, kekuatan Tang Tian sangat cepat disetujui oleh semua orang, terutama para tetua yang mendapat peringkat di belakang kompetisi menyebarkan ini melalui segala cara. Tang Tian memang penuh potensi. Tidak ada yang meragukan hal itu, tetapi saat ini masalahnya adalah tidak ada yang bisa melihat dengan jelas di mana kekuatan Tang Tian berdiri. Sampai sekarang, Tang Tian hanya menggunakan peringkat 2 teknik pertarungan Flash Fist dan Aerial Woodstack. Apa yang dia perlihatkan terbatas. Semua orang mengakui paling banyak 2 aspek dari dirinya, satu adalah bahwa fondasinya sangat kokoh sejauh itu disimpangkan. Dan yang lainnya adalah Flash Fist-nya yang sempurna. Bahkan Wang Zhen memuji Flash Fist-nya terus-menerus.
Tang Tian mengambil kehidupan baru dan menjadi praktisi tinju flash nomor 1 di Starwind City. Tapi itu dia. Di pertandingan sebelumnya, lawan terlalu lemah. Tang Tian mengklaim kemenangan dengan cepat dan mudah. Dalam pertandingan ini, kekuatan Di Han memaksa Tang Tian untuk menampilkan lebih banyak kekuatan, tetapi tanpa alasan, Di Han tiba-tiba mengakui kekalahan. Sebagai perbandingan, kekuatan Di Han, ketenangan, dan ketegasan telah membuat semua orang mempertimbangkan kembali bakat eksentrik ini. Jika dibandingkan dengan kemenangan lucu Tang Tian, kemenangan Ah Mo Li tidak menimbulkan konflik. Kekuatannya merambah semua lawan lain yang dia temui, dan dia hanya menggunakan 3 bilah untuk menghabisi mereka. Setelah 2 putaran kompetisi pendahuluan, keduanya memasuki kompetisi utama. Si tua kentut Wei tidak bisa menahan kebahagiaannya dan diejek oleh mereka berdua. Itu hanya 2 putaran dan kompetisi utama akan diadakan 1 minggu kemudian. Keduanya memiliki waktu istirahat 1 minggu. Tang Tian duduk dengan menyilangkan kakinya, energi di sekitarnya terus mengalir ke tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan sejati. Tantian ketiga dan Tian Pool-nya bisa menampung 2 kali lipat dari ketika ia pertama kali mulai di tier ketiga. Di balik pintu salib, energinya tebal. Manual derek Gayaki adalah teknik penanaman mental kuno, dan jauh lebih kuat dan efisien daripada sebagian besar teknik penanaman mental yang tersedia di pasar. Terutama, ketika Tang Tian memultivasi tubuh derek, efisiensi manual Kikren meningkat 2 kali lipat dan bahkan 3 kali lipat. Saat Tang Tian terus memperkuat tubuh derek, manual derek Gayaki mulai meledak dengan energi. Sekarang, dia hanya duduk selama sekitar setengah jam, tetapi bisa memulihkan tingkat energinya yang biasa. Ini telah menyebabkan dia berkultivasi dengan kecepatan lebih cepat. Dia telah mengolahnya 8 Steps Overtaking Cicadak Broken Shadow Palm, Succeeding Loop Teknik Minute Collapsing Fist dan Eagle Claw ke tingkat jatuh tempo. Di antara mereka, Tang Tian menghabiskan waktu paling banyak Minute Collapsing Fist dan sangat dekat untuk mencapai teknik pembunuhan, Great Avalanche. Tetapi hari ini, dia tidak berkultivasi Great Avalanche, seperti yang dia lakukan sebelumnya di belakang Crossdoor. Sebagai gantinya, dia duduk dengan lutut bersilang dan menghasut manual gaya keren Ki terus-menerus. Tiba-tiba, dia merasa bahwa kekuatan sejati tubuhnya mati. Kekuatan sejati diikuti melalui meridian untuk membentuk tubuh keren. Alirannya lambat dan stabil. Kekuatan sejati terus mengalir ke meridian usang yang belum dibuka sebelumnya. Sudah cukup lama sejak dia mulai mengembangkan manual gaya keren Ki. Selain itu, ia berkultivasi setiap hari, sepanjang siang dan malam, dan energi di balik pintu salib sangat tebal, kolam dan tian tingkat ketiga terhubung dengan semua meridian, seolah-olah kekuatan sejati dari semua sudut tubuhnya terhubung. Di antara saluran Ki, tubuh derek tampak hidup dan seperti manusia. Ketika diuraikan, tubuh bangau tampak muda seolah-olah itu adalah cewek yang bulunya belum berlimpah. Kekuatan sejati terus digunakan, dan mengalir untuk membentuk lapisan dan lapisan kekuatan sejati. Seolah-olah bayi bangau itu menggerakkan sayapnya. Sensasi yang tak terlukiskan dan memabukkan diikuti saat mengalir melalui meridian ini. Mendering, Tang Tian hanya merasa seolah-olah sesuatu tiba-tiba terbuka. Tanpa sadar, kolam dan tian tingkat ketiganya meluap dan benar-benar mengalir ke bawah, kembali ke kolam dan tian tingkat kedua. Tidak baik. Tang Tian kaget. Biasanya, kekuatan sejati hanya akan mengalir ke atas dan tidak pernah ke bawah, karenanya, itu disebut sebagai memanjat tangga surga. Tang Tian belum pernah mendengar kekuatan sejati mengalir ke bawah dari atas. Dan pada titik waktu ini, tidak peduli bagaimana Tang Tian menghasut, kekuatan sejati meningkat dan mengalir ke bawah terus-menerus. Pikiran Tang Tian kosong. Kelompok dan tian tingkat ketiga berisi true power tingkat ketiga, dan sehingga kelompok dan tian tingkat kedua akan berisi true power tingkat kedua. Ini adalah fakta. Agar true level ketiga mengalir ke kolam dan tian tingkat kedua, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dibandingkan dengan kolam dan tian tingkat ketiga, kolam dan tian tingkat kedua jauh lebih kecil. Sangat cepat, kolam dan tian tingkat kedua juga meluap. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Tang Tian lebih terpesona. KKK. Level ketiga True Power mulai membeku seperti es saat mengikuti dinding kolam dan mulai menumbuhkan kristal dengan cepat. Dalam sekejap mata, dinding kolam dan tian tingkat kedua 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Pertumbuhan kristal tidak pernah berhenti, karena terus meluap dan terus tumbuh. Seluruh proses berlangsung selama 1 jam. Ketika semuanya berakhir, kapasitas dan tian tingkat kedua meningkat 5 kali lipat. Di masa lalu, kolam dan tian tingkat kedua hanya 1/10 dari ukuran kolam dan tian tingkat ketiga. Sekarang, itu sebenarnya setengah ukuran dari kolam dan tian tingkat ketiga. Tiba-tiba, Tang Tian menyadari, bukankah ini berarti kekuatan sejatinya akan jauh lebih besar daripada di masa lalu? Dengan pemikiran seperti itu, Tang Tian sangat gembira. Peningkatan kekuatan sejati semata-mata bergantung pada peningkatan volume lembur. Tiba-tiba meledak di kekuatan benar, Tang Tian belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia mulai bekerja pada manual gaya keren, ketika seruan derek deringan terdengar di telinganya, sedikit saja. Kekuatan sejati mulai bekerja ketika ada niat untuk menggunakannya. Energi terus mengalir ke tubuhnya dan melalui meridian untuk menjadi kekuatan sejati. True power yang seperti benang terus mengalir ke kolam dan tian tingkat kedua yang diperluas. Perlahan-lahan, kolam dan tian tingkat kedua mulai menjadi penuh. Sama seperti Tang Tian yang ingin mengakhiri penanaman ajaib ini, kekuatan sejati dalam kolam dan tian tingkat kedua mulai mengalir ke dan melalui meridian yang terhubung. Hong!
Tingkat ketiga True Power mengalir langsung ke meridian tingkat kedua, seolah-olah mutiara itu menggulung dalam tumpukan minyak. Serangkaian ledakan ganas meledak dengan kekuatan yang tak tertahankan. Setiap ledakan menyebabkan tubuh Tang Tian bergetar. Seolah Tang Tian sedang bugar, tubuhnya bergetar seperti saringan. Ketika level ketiga True Power mengalir di meridian pangkat yang lebih rendah, itu menyapu segala sesuatu di depannya tanpa satu ons rintangan. Pikiran Tang Tian meledak, dia tidak bisa bereaksi terhadap apapun. Hanya setelah 1 menit, meridian tingkat kedua dibuka sepenuhnya. Bahkan saluran yang paling usang diaktifkan oleh kekuatan sejati. Kekuatan sejati mulai tenang. Tang Tian kembali ke kenyataan. Ketika pikirannya kembali ke meridian di tubuhnya, dia tertegun. Semua meridian tingkat kedua dibuka dan mereka membentuk badan derek lain. Apakah ini tubuh derek juga? Konstelasi Bangau Surgawi. Di bagian jauh dari Grand Peak, ada gubuk kayu tua. Seorang tetua yang rambutnya putih duduk di lantai dengan kedua kaki disilangkan. Dia membuka matanya tiba-tiba, matanya yang berlumpur tiba-tiba berseri-seri. Dia bergumam, tubuh derek kedua. Kekuatan menduplikasi tubuh derek, seseorang benar-benar berhasil menumbuhkan kekuatan menduplikasi tubuh derek. Dia berdiri sekaligus, pakaiannya bergerak dan memiliki aura yang mencengangkan. Menamparkan. Pintu kayunya terbuka sendiri. Dia mengambil beberapa langkah dan berjalan keluar dari gubuk kayu. Matahari menyinari tubuhnya. Itu hangat dan lembah gunung dipenuhi dengan bau berumput. Dia tiba-tiba menyadari bahwa matanya kembali tenang. Dia mulai berjalan di sepanjang jalan kecil lembah gunung dan berjalan menuju lembah. Di mulut lembah berdiri 2 murid berpakaian putih. Ketika mereka melihat sesepuh, mereka terkejut. Setelah beberapa gerakan, para murid mendapatkan kembali pikiran mereka dan bersemangat. Mereka membungkuk dengan hormat, Elder Crane, kamu akan keluar. Umumkan White Crane Order, semua yang setidaknya seorang tetua atau lebih tinggi, datang ke balai derek untuk berdiskusi. Tetua berbicara. Wajah kedua murid itu menjadi pucat. White Crane Order adalah perintah darurat Sekren. Kecuali itu sesuatu yang bisa berhubungan dengan hidup dan mati, itu tidak dapat digunakan. Kecuali ada kekuatan lain yang ingin menyerang konstelasi Heavenly Crane. Keduanya tidak berani bertanya terlalu banyak dan menjawab, ya. Setelah itu, mereka menggunakan ki dan terbang ke Tiantai. Ada beberapa bangau putih yang sangat tampan di Tiantai. Keduanya berubah menjadi keren dengan tangisan keras yang bergema di pegunungan dan lembah. Kemudian, 2 derek menyebar membuka sayap mereka dan menghilang ke awan. Tepat setelah itu, awan yang damai mulai mendidih. Satu demi satu, keren putih melonjak dari udara dan ke awan ke segala arah. Di belakang setiap derek duduk murid-murid yang tampak cemas. Heavenly Crane Constellation yang damai segera dipenuhi dengan atmosfer yang merusak saraf. Tetua berjalan turun langkah demi langkah, menjaga ketenangannya tenang. 3 hari kemudian. Semua murid berkumpul di aula derek yang megah. Semua orang memiliki pandangan tegas. Crane Hall yang besar itu sunyi senyap dan penuh dengan suasana gugup. Di atas aula derek, tetua derek duduk dengan kaki bersila. Di bagian bawah, para tetua semua gugup dan gelisah. Setelah menutup diri selama 10 tahun, dia tiba-tiba keluar. Seluruh sekte derek tampaknya telah menemukan pemiliknya. Tetapi agar Elder Crane datang dan menggunakan White Crane Order untuk mengumpulkan mereka untuk berdiskusi, pasti ada sesuatu yang besar yang telah terjadi. The Elder Crane membuka matanya dan menatap semua tetua sekte Crane dan berkata perlahan. 3 hari yang lalu, aku memiliki reaksi di hati aku. Ada seseorang yang berhasil mengembangkan kekuatan menduplikasi tubuh derek. Petik 2. Semua wajah para tetua membeku tepat pada saat ini. Keheningan yang canggung dipertahankan selama sekitar 10 detik sebelum ledakan meledak di bawah. Bagaimana mungkin? Kekuatan menduplikasi tubuh derek. Warisan. Ini adalah warisan sekte derek kami. Petik 2. Semua tua-tua gelisah. Keributan terjadi ketika berita ini mengejutkan mereka dan di luar imajinasi mereka. Melihat ke bawah pada semua senior yang gelisah, tetua Crane menghela nafas dalam diam. Sampai tanggal ini, warisan dari sekte derek telah hilang. Situasi saat ini dari sekte derek karenanya dipengaruhi oleh ini. Titik kunci tubuh derek adalah rahasia sekte derek, dan itu telah hilang selama 900 tahun. Setiap generasi murid sekte derek telah berusaha untuk menguasai tubuh derek asli, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Untuk berubah menjadi tubuh derek, tidak ada yang berhasil menerobos. Mereka belum melihat tubuh derek selama total 900 tahun. Tapi sekarang, seseorang berhasil menumbuhkan kekuatan menduplikasi kekuatan derek. Kekuatan menduplikasi tubuh derek adalah peringkat tertinggi budidaya tubuh derek karena mengharuskan seseorang untuk mengolah 2 badan derek. Kekuatan menduplikasi tubuh derek. Itu adalah nama yang bisa menyegarkan siapapun tidak peduli seberapa jauh itu. The Elder Crane mengangkat telapak tangannya dan semua suara segera menghilang, tetapi wajah mereka memerah. Suara rendah dan serak The Elder Crane bergema di seluruh aula. Aku tahu, semua orang mengalami kesulitan. Berbicara dengan jujur, bagi kami, bagi sekte derek untuk diturunkan sampai hari ini tidaklah mudah, meskipun kami memiliki permulaan yang mengesankan. Kamu semua berada di bawah tekanan kuat. Jika bukan karena kerja tim batin kita, konstelasi Heavenly Crane akan sudah memiliki master baru. Sejarah kami sudah sangat panjang, dan kami memiliki masa lalu yang gemilang, tetapi sekarang kami berada pada tahap ini.
Jika kita berbicara tentang masa lalu kita, itu hanya akan mengundang ejekan. Jika kita terus seperti ini, tidak ada yang akan tahu berapa lama Sekte Derek dapat bertahan. Petik 2. Namun, aku bisa melihat kebangkitan masa kejayaan Sekte Derek. Mata tetua Kren berkedip dengan sinar yang tak terlukiskan. Tubuh Derek adalah salah satu warisan yang telah hilang dari Sekte Derek. Tetapi sekarang, itu telah datang ke dunia sekali lagi. Bagi kami, ini adalah kesempatan. Ini mungkin kesempatan terakhir yang kita miliki. Jika kami tidak membiarkan warisan kembali ke Sekte Derek, kami, Sekte Derek, mungkin menghilang dalam waktu 10 tahun. Petik 2. Kren Hall tidak berisi apapun kecuali kesunyian. The Elder Kren menghela nafas saat dia berkata, menarik hati sanubari semua orang. Jadi, aku butuh satu orang untuk membawa kembali warisan yang hilang dari Sekte Derek 900 tahun yang lalu. The Elder Kren tampak serius, matanya menjadi tajam dan memindai semua orang di bawahnya dan berkata, persepsi aku sangat buram dan aku tidak dapat menemukan area spesifik tempat tubuh Derek muncul. Ada begitu banyak orang, peluangnya tipis. Mungkin butuh 10 tahun, atau bahkan seumur hidup, dan kami tidak akan menuai apa-apa. Untuk meninggalkan konstelasi Heavenly Crane yang damai dan pergi ke Heavenly Roads yang berbahaya, kamu dapat kehilangan hidup kamu kapan saja. Misi ini berbahaya, sulit, dan langsing. Siapa yang mau maju? Petik 2. Penonton saling memandang, karena mereka berpikir persepsi tetua Crane setidaknya dapat menemukan area yang besar. Siapa tahu dia tidak bisa menemukan lokasi. Kecuali kita harus melihat secara membabi buta di seluruh dunia. Banyak mata mengungkapkan ketakutan. Konstelasi Heavenly Crane selalu damai dan tidak memiliki banyak konflik. Itu seperti surga duniawi. Meskipun tidak kaya, juga tidak mengandung bahaya. Meskipun semua orang menginginkan hari-hari yang mulia seperti di masa lalu, mereka sudah terbiasa dengan cara hidup damai ini. Pikiran mencari target yang tidak dikenal di dunia ini, dan untuk mendapatkan tradisi dari lawan terdengar seperti lelucon yang mustahil. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan setiap tetua menundukkan kepala mereka dan beberapa mundur ke kerumunan, takut tetua Derek akan menunjukkannya. Kekecewaan melintas di mata tetua Kren. Tiba-tiba, suara stabil dan tenang terdengar di dalam aula. Murid Derek bersedia untuk pergi pada misi ini. Robin, yes, Kren is in fact his name. Seorang pria jangkung berjalan. Patungnya kokoh, seperti senapan. Dia luar biasa mencolok di aula. Wajahnya lembut seperti batu giok, dengan ketenangan yang tenang. Matanya gelap, cerah, dan dalam, seperti langit malam. Pakaiannya seputih salju, tanpa setitik debu. Rambutnya perak, dan mengalir ke bawah seperti air terjun, menutupi bahunya. Semburat kenyamanan melintas di mata Elder Kren. Apakah ada orang lain yang bersedia untuk maju? The Elder Kren bertanya-tanya. Tidak ada yang membuka mulut mereka. Tidak mungkin untuk melihat apakah Elder Kren marah atau bahagia. Dia mengangguk, lalu sudah beres. Kamar redup itu diterangi oleh setitik cahaya sebesar kacang. Dari waktu ke waktu, ada suara gemerincing. The Elder Kren memperhatikan remaja yang duduk dengan kedua kakinya ditekuk tepat di depannya. Dari penampilannya, ketenangannya tidak sesuai dengan usianya. The Elder Kren mendesah ringan dan memecah keheningan, ibumu, apakah dia punya masalah dengan ini? Kren membungkuk dan menjawab dengan anggun, ibuku sudah menyetujuinya. Bagus. The Elder Kren mengangguk dan memandangi wajah yang dikenalnya yang berdiri di depannya ketika siluet lain muncul di kepalanya. Aku mengingatkan ayahmu ketika aku melihatmu. Aku menyaksikan dia tumbuh dewasa dan kamu jauh lebih luar biasa dari ayahmu. Jiwa ayahmu akan merasa bersyukur. Kamu terlalu menyanjungku. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Kren. Seperti sebelumnya. Ketika kamu lahir, ayahmu menamai kamu Kren dengan harapan bahwa kamu dapat membawa kehormatan ke Sekte Kren. Siapa yang tahu misi besar Sekte Derek akan menanggung beratnya di pundakmu hari ini. The Elder Kren menghela nafas. Kren sedikit membungkuk, tolong jangan khawatir. Dalam hati aku, kamu sebenarnya adalah pilihan terbaik, tetapi aku tidak pernah berpikir. The Elder Kren menghela nafas lagi dengan tetap menatap pemuda itu, kamu adalah murid yang paling menonjol di generasi ketiga. Untuk membuat kamu tetap di Sekte Derek dengan bakat kamu akan sia-sia. Jika kamu membuat sesuatu untuk diri sendiri hari ini, kamu tidak perlu melakukan ini. Sekte Derek telah menarik kamu ke bawah. Ibumu sangat kecewa dengan Sekte Derek. Sebenarnya aku juga. Petik 2. Wajah Kren tetap tenang, ibuku sangat mencintai ayahku. Dia sangat senang bahwa aku dapat memenuhi keinginan ayah aku. Petik 2. Ya, itu tidak mudah bagi mereka tahun itu. Ibumu sangat dihormati. The Elder Kren memikirkan masa lalu sebelum dengan cepat kembali ke kenyataan dan tertawa. Ketika kamu bertambah tua, lebih mudah bagi kamu untuk mengungkit masa lalu. Kekuatan kamu lebih luar biasa daripada beberapa tetua lainnya. Aku tidak khawatir, tetapi sejak kamu masih muda, kamu tidak memiliki banyak pengalaman dalam bepergian jauh. Itu kekhawatiran utama aku. Aku berkelana di jalan surgawi ketika aku masih muda, dan itu berbahaya. Kamu harus ingat bahwa terkadang pengetahuan lebih berguna daripada kepalan tangan kamu. Petik 2. Iya. Derek membungkuk sebagai jawaban. Misi Sekte Derek sekarang ada di tanganmu. Ini juga saatnya aku menyerahkan barang tersebut kepada kamu. Petik 2. The Elder Kren memiliki pandangan tegas. Dia berdiri, berjalan ke sudut dan mengeluarkan sebuah kotak kayu yang tertutup debu dan kembali ke tempat duduknya.
Banyak yang mengira bintang harta karun Heavenly Crane adalah Silver Rank Heavenly Clothing. The Elder Crane berbalik dalam. Crane mendengar dan tersentak. Ini adalah perubahan ekspresi pertama sejak dia memasuki pondok. The Crane Elder mengeluarkan beberapa tawa. Crane sempurna dan tanpa cacat dalam semua aspek dan satu-satunya hal yang membuat tetua Crane merasa tidak nyaman adalah bahwa dia terlalu matang. Kedewasaan Crane jauh melebihi usianya. Seolah tidak ada yang bisa mengejutkannya. Haha, bahkan Crane terkejut. Ini jarang. Tetua Derek tertawa. Crane sedikit malu, tetapi dengan cepat kembali ke dirinya yang biasa. Tetua Crane juga berhenti tertawa, dan ekspresinya sungguh khusyuk sekali lagi. Pakaian perak Heavenly Crane selalu dianggap sebagai pusaka dari Sekte Derek. Ini dianggap sebagai salah satu harta peringkat tertinggi di konstelasi Heavenly Crane. The Heavenly Crane Constellation dipandang sebagai konstelasi kecil, yang selalu karena alasan penting. Namun tidak banyak orang yang tahu bahwa harta karun terkuat bukanlah peringkat perak Heavenly Crane Clotes tapi peringkat emas Crane Sword. Petik 2. Tubuh Crane melesat tiba-tiba, dan wajahnya dilukis dengan tidak percaya. The Crane Elder tampak bangga, tetapi nada suaranya tetap sekencang logam. Pedang ini ditaklukkan sebagai harta karun bintang pertama ketika Master Spiritual Crane pertama kali memasuki konstelasi Heavenly Crane, dan itu adalah pedang yang menemaninya. Kekuatannya luar biasa, sampai-sampai dia menjadi orang suci, dan pedang ini hanya keluar dari sarungnya 3 kali. Karena itu, nyaris tidak ada yang tahu tentang itu, dan bahkan para murid di sekitarnya tidak tahu tentang itu. Master Spiritual Derek rupanya meramalkan bahwa Sekte Derek akan menurun, dan untuk tidak menarik orang yang mendambakan pedang, itu tidak muncul sejak dia meninggal. Setiap generasi, akan ada murid yang dipilih untuk melindungi pedang ini, dan aku adalah murid pelindung pedang generasi aku. Crane memandang Elder Crane dengan linglung. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekte itu sebenarnya memiliki rahasia yang diketahui oleh anggota sekte saja. Harta karun peringkat emas. Jika berita ini keluar, itu akan segera memicu teror. Para ahli itu mungkin tidak mengambil risiko kesulitan untuk mendapatkan peringkat perak Heavenly Crane Clotes, tetapi jika kita berbicara tentang harta karun peringkat emas, orang-orang legendaris itu mungkin tidak bisa tetap tenang dan terkumpul. Setiap rasi bintang mungkin memiliki lebih dari satu rahasia bintang. Bintang harta karun ini adalah keturunan jutaan pengalaman jutaan tahun. Harta karun bintang yang diproduksi di rasi yang sama akan dikategorikan sebagai satu seri. Harta karun bintang ini biasanya memiliki beberapa fitur yang sama, tetapi harta karun bintang yang berbeda akan memiliki perbedaan besar dalam kekuatan. Oleh karena itu, orang akan mengklasifikasikan harta bintang ke peringkat yang berbeda. Besi, perunggu, perak, emas, dan Saint Treasures. Peringkat tertinggi adalah Saint Treasure, dan hanya ada beberapa saja. Contohnya Leonhard Raging Leo Constellation, dan Heavenly Bow Sagittarius Constellation. Hanya rasi bintang terbesar yang bisa menghasilkan Saint Treasures. Harta emas adalah yang kedua setelah Saint Treasure. Setiap seniman bela diri mendambakan harta ini siang dan malam. Setiap harta karun emas tidak akan pernah beredar di pasar. Hanya rasi bintang kualifikasi teratas yang dapat menghasilkan Gold Star Treasures. Kabinet bela diri Tang Tian, Aquarius Martial hanyalah harta besi, harta karun entry level. Dari perspektif lain, peringkat tertinggi rasi bintang Star Treasure akan menunjukkan nilai rasi bintang. Jika orang lain tahu tentang fakta bahwa Heavenly Crane Constellation telah menghasilkan harta karun peringkat emas. Jantung Crane bergetar. Sekte Derek hanya mampu mempertahankan tata kelola konstelasi Heavenly Crane mereka hanya karena tokoh-tokoh kuat itu tidak mau repot-repot melirik ke Heavenly Crane Constellation. Mereka berasumsi bahwa konstelasi Heavenly Crane adalah tempat bagi orang miskin. Jika mereka tahu bahwa Constellation Surgawi menghasilkan harta karun peringkat emas, maka tak perlu dikatakan, Crane tahu apa artinya untuk Sekte Derek, sekte akan tenggelam dalam bencana. Awalnya, aku berencana untuk memberikan pedang ini kepada ayahmu. Dia adalah anak muda paling bersemangat, paling penuh harapan yang pernah aku temui. Aku selalu berpikir bahwa masa depan Sekte Derek akan ada di tangannya. Tapi siapa tahu, surga suka membuat lelucon. Ayahmu meninggal dan kamu mengambil alih keinginan terakhirnya. Mungkin ini ditakdirkan. Petik 2. Tetua Crane menempatkan kotak kayu di depan Crane. Mulai hari ini dan seterusnya, nasib ini dan Sekte Derek akan diserahkan kepadamu, Derek. Mata Tetua Crane tertuju pada wajah Crane. Crane membuka kotak kayu dengan bingung. Tetua Crane telah banyak berbicara, dan itu sangat memengaruhi dia. Rahasia mengkhawatirkan The Crane Sekte telah membuatnya frustrasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyimpan rahasia sebesar itu ketika dia tumbuh dewasa di Crane Sect. Selain itu, ayah. Dia membuka kotak kayu dan menemukan pedang kuno sederhana yang dihadirkan tepat di depannya. Tidak ada pola sedikit pun pada tubuh pedang, atau apapun yang berkilauan di atasnya. Di atas sarung pedang tertulis segel kuno, Derek. Tidak ada yang akan menghubungkan pedang sederhana dan tanpa hiasan ini dengan harta emas. Jari-jari Crane membelai kata, Derek. Namanya sendiri adalah Bangau, dan pedang ini disebut Bangau juga. Apakah mereka ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain? Seolah-olah pedang itu tahu pikiran Crane, segera kata, Crane, pada sarung pedang bercahaya dengan cahaya yang bersinar. Kata, Derek, bergerak seperti cairan logam, dan itu melayang perlahan dari sarung pedang di depan mata Crane. Dengan sinar cahaya, sinar itu menembus ke tangan Crane. Crane membuka tangannya untuk melihat tanda tubuh Derek di telapak tangannya.
Pedang ini mengikuti guru spiritual seumur hidupnya, dan memiliki kepekaan yang berbakat terhadap teknik bela diri Sekte Derek. Karena pedang ini aku bisa merasakan bahwa seseorang berhasil menumbuhkan kekuatan menduplikasi tubuh Derek. Jika kamu membawanya, itu dapat membantu kamu menemukan pihak lain. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, tetapi aku percaya pada kemampuan kamu. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan Sekte Derek, maka itu ditakdirkan untuk dihancurkan. Petik 2. Pergilah, mengucapkan selamat tinggal pada ibumu. Mata tetua Kren sangat dalam dan berpandangan jauh ke depan, senyum dan kehangatan memenuhi wajahnya yang keriput. Kren mengikat pedang di pinggangnya dengan serius, dan merapikan kerutan di bajunya, yang bebas noda. Sekali lagi, ekspresinya tenang. Dia berbalik ke Elder Kren dan membungkuk dengan hormat, sebelum dia berbalik dan pergi. Anak muda itu mengenakan pakaian putih dan membawa pedangnya saat melakukan perjalanan menuruni tangga ke Heaven's Road. Langkahnya anggun. Saat angin gunung meniup rambut keperakannya, wajahnya tetap lembut dan anggun seperti batu giok, dan dia tampak teguh dan tenang. Para murid dari Sekte Derek yang melewatinya menatap matanya dan merasakan kompleksitas yang tak terlukiskan. Menghadapi siluet ini sekencang senapan, semua kata tampaknya tidak berdaya dan tidak berguna. Dalam hal skala, perpustakaan Yan Utara tidak jauh diambil dari perpustakaan Crystal Sky. Kepala sekolah Yan Utara semuanya adalah penimbun. Setelah beberapa generasi menimbun operasi, mereka berhasil membangun skala perpustakaan yang menakjubkan. Perpustakaan telah secara ketat membagi wilayah, tetapi Han Bingning memiliki izin tertinggi. Dia bisa menelusuri catatan kuno apa saja sesuai keinginannya. Tetapi hari ini, dia tidak melakukannya untuk menghabiskan waktu. Dia mengeluarkan buku-buku dan meletakkannya kembali terus-menerus sepanjang sore, mengulangi tindakan ini berulang-ulang. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya dan tertarik oleh catatan kuno yang ada di tangannya. Keadaan frenzied, ketika seseorang berada di bawah emosi negatif yang ekstrim, seseorang akan didorong ke dalam kondisi khusus ini. Kekuatan seniman bela diri hiruk pikuk akan meningkat pesat. Itu akan mengambil alih kemampuan tubuh untuk membunuh. Semua kekejaman dan emosi negatif lainnya akan mengambil alih. Peluang orang biasa untuk menjadi gila sangat kecil. Ada dua jenis orang yang bisa dengan mudah memasuki keadaan hiruk pikuk. Salah satunya adalah orang yang memiliki garis keturunan khusus, atau kedua, seseorang yang merupakan seniman bela diri kegelapan. Ketika seorang seniman bela diri yang memiliki garis keturunan khusus menghadapi situasi ekstrim, energi yang tersembunyi jauh di dalam darahnya akan diaktifkan dan memaksa orang itu menjadi gila. Sementara para pembunuh, dan seniman bela diri lain dari kegelapan telah mengakumulasi terlalu banyak emosi negatif saat membunuh, dan karenanya akan mudah bagi mereka untuk pergi ke keadaan hiruk pikuk. Petik 2. Han Binning membaca kata demi kata. Pada hari Tang Tian bertarung dengan badak besi hitam tinta, dia menjadi gila dan meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Tang Tian adalah orang yang penuh misteri yang semuanya kebetulan. Tetapi seiring berjalannya waktu, Han Binning merasa bahwa semua kebetulan ini bukanlah kebetulan. Seniman bela diri yang gelap. Ketika Han Binning memikirkan Tang Tian, dia teringat betapa cerianya dia dan dia menggelengkan kepalanya tanpa henti. Bagaimana bajingan seperti ini bisa menjadi seniman bela diri yang gelap? Lalu, itu hanya bisa karena dia memiliki garis keturunan khusus. Mungkinkah Tang Tian memiliki semacam garis keturunan khusus? Han Binning terkejut. Dia berdiri tepat di tempatnya. Laut rawa bambu jadet. Ketika Tang Tian terbang melintasi lautan bambu, ia memanfaatkan elastisitas cabang bambu dan menginjaknya dengan ringan, secara konsisten bergerak maju. Gerakannya mungkin tidak dianggap anggun, tetapi mereka sangat cepat. Setiap langkah tepat dan akurat. Jika dia bertemu dengan lebah daun bambu di sepanjang jalan, dia akan menggunakan Broken Shadow Palm untuk menghancurkan mereka. Ketika palem bayangan patah dan teknik tubuh ringan digunakan dalam kondisi seperti di laut bambu, seseorang akan dapat meningkat dengan cepat. Beberapa hari yang lalu, Tang Tian telah mengalami siksaan untuk menghasilkan derek kecil kedua, tapi dia mendapati derek kecil kedua ini tidak mengindahkan perintahnya sama sekali, dan tidak peduli bagaimana Tang Tian mencoba menghasutnya, itu tidak bergerak. Kartu roh dari Kren Style Manual Key tidak memiliki hubungan dengan pemahaman sama sekali. Ketika dia bertanya Old Fart Wei hanya menatapnya dengan bingung. Tang Tian sederhana melemparkannya ke samping. Tapi tidak lama kemudian, ketika dia mengolah teknik tubuh ringan, dia menyadari daya tahannya luar biasa. Saat Tang Tian melakukan perjalanan bola-balik di laut bambu, dia berhenti tiba-tiba, dan melihat waktu. Mengapa Nan Nan tidak datang hari ini? Biasanya, Nan Nan akan berada di sini sekitar waktu ini. Kenapa dia belum datang? Apakah dia bertemu dengan kecelakaan di sepanjang jalan? Tang Tian agak khawatir. Dia menggerakkan kakinya, menekuk tubuhnya, dan pergi lebih dalam di laut bambu. Dia tahu di mana Nan Nan tinggal dan jadi dia memutuskan untuk melihat ke sana. Postur Tang Tian tidak mengesankan tetapi kecepatannya cepat, terutama dengan daya tahan true power-nya. Itu berlangsung sangat lama. Seperti biasa, jika dia menarik nafas Qi, dia bisa terbang untuk jarak yang jauh tanpa menghembuskan nafas. Tiba-tiba, suara terdengar dari kejauhan yang terdengar seperti persimpangan pisau dan pedang. Tang Tian membuka matanya lebar-lebar. Tanpa ragu dia melanjutkan teknik tubuhnya yang ringan. Di udara, siluetnya membentuk serangkaian bayangan. Sangat cepat, gubuk bambu muncul di depannya. Itu rumah Nan Nan. Tang Tian tidak lari keluar segera.
Dia menyipit dan membungkuk saat dia membuka daun bambu dengan tenang. Ibu Nan Nan melambaikan pedang logamnya dan memblokir seorang pria dengan pakaian hitam. Pria berpakaian hitam menyembunyikan wajahnya di balik topeng, hanya mengungkapkan sepasang mata. Dia menggunakan pisau ganda dan teknik pedangnya aneh dan aneh. Cahaya dingin es yang memancar dari pisau itu seperti salju. Pria berpakaian hitam dikelilingi oleh kelopak salju yang berlimpah. Ibu Nan Nan telah menggunakan semua kekuatannya, dia hanya memaksa dirinya untuk menjadi kuat dan tidak mundur. Nan Nan bersembunyi di sudut, wajah kecilnya akan dipenuhi rasa takut namun dia tidak berani menangis, karena dia takut ibunya akan terganggu. Mata Tang Tian sangat menakjubkan. Diam-diam, dia mengeluarkan sarung tangan logam hitam dari Aquarius Martial Cabinet. Robin, reminder, basically a bag of holding. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian berpartisipasi dalam perkelahian seperti itu, tetapi dia tidak takut di dalam hatinya. Sebaliknya, dia luar biasa tenang. Begitu dia mengenakan sarung tangan logam hitam, dia mendekati mereka secara diam-diam seolah-olah dia rubah, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ibu Nan Nan mulai menjadi tidak berdaya ketika lawan menaburkan kelopak salju lebih berat dan lebih tebal. Rasa dingin itu menusuk tulang. Pria berjaket hitam itu menyala dan meraung. Pisau ganda itu menyatu dan membentuk sinar cahaya bulan sabit, memotong jalannya. Ibu Nan Nan berteriak. Tepat pada saat ini, Tang Tian menempatkan semua kekuatannya di kakinya dan menerkam ke depan seolah-olah dia adalah panah yang ditembakkan dari busur. Pria berkulit hitam itu terkejut. Karena pisau ganda yang disatukan dalam satu adalah teknik pembunuhannya, dia tidak mempertahankan kekuatan sama sekali, dan matanya menunjukkan kejutan yang dia miliki. Ketika Ibu Nan Nan melihat Tang Tian, wajahnya yang putus asa tiba-tiba berseri-seri dengan warna. Pedang logam di tangannya maju bukannya mundur. Mendering. Saat bilah dan pedang berpotongan, pedang logam meledak menjadi jutaan keping. Sinar petir menyilaukan menyerang dan merobek udara terpisah, hampir tidak mengetuk pinggang pria itu. Flying Lightning Bolt. Pria berpakaian hitam menjerit dan pikiran Tang Tian menjadi hitam. Dia tampaknya menyadari tanpa sadar bahwa dia belum menghembuskan napas. Dia menembakkan tinjunya seperti menuangkan hujan, meninju tubuh pria itu. Pria berbaju hitam itu seperti kantong pasir. Dia terbang keluar, dan jatuh ke lantai tanpa bergerak. Cermat. Hampir di saat yang sama, Nan Nan berteriak dan membawa Tang Tian kembali ke dunia nyata. Dia mengambil langkah yang salah dan seberkas cahaya pedang dingin yang menyapu tubuhnya, meninggalkan lubang di pakaiannya. Di Han. Tang Tian meraung, wajahnya penuh kemarahan saat dia mencari bayangan di Han. Tang Tian baru saja mengalami serangan seperti itu beberapa hari yang lalu, dengan demikian, ketika dia menghadapi satu hari ini, dia bisa mengenalinya dengan segera. Lingkungan sekitar sangat sunyi, dan bayangan bambu melayang. Tidak ada reaksi tunggal. Tang Tian tidak berani ceroboh. Dengan situasi seperti itu, dan dengan strategi pertempuran yang akan digunakan di Han, itu jelas tanah untuk berburu. Ibu Nan Nan berjuang untuk memanjat dan menarik tabung bambu. Seekor lebah berwarna jempol berwarna hijau terbang keluar dan mendengung di sekelilingnya. Ibu Nan Nan menghela nafas, dia telah pergi. Sai, Tang Tian menghela napas lega juga, dan duduk di lantai. Dia tidak memiliki sensasi ketika dia semua tegang, sekarang setelah pertempuran berakhir, lengan dan kakinya sakit di semua tempat. Tetapi dia tidak tahu mengapa dia tidak takut ketika dia menjalani pertempuran hidup dan mati. Pada saat ini, Nan Nan menjerit nyaring. Ibu Nan Nan memegang pedang itu dan berjalan ke arah lelaki berkulit hitam yang telah terbunuh oleh Tang Tian, dan melepaskan topeng untuk memperlihatkan wajah biasa. Pria berpakaian hitam tidak memiliki nafas tersisa. Tempat yang diserang Tang Tian tampaknya telah dipotong oleh pisau atau pedang tajam. Dengan cemas, Tang Tian tidak ragu untuk menggunakan teknik tubuh derek. Apa yang terjadi? Tang Tian mendapatkan kembali energinya, naik, dan pergi. Pedang Ibu Nan melepaskan lapisan terluar pakaian hitam untuk mengekspos sepotong lempengan tembaga. Di atas lempengan tembaga ada kata, Chu. Ekspresi Ibu Nan Nan berubah drastis dan berkata dengan suaranya yang bergetar, Onyx Soul. Onyx Soul. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian mendengar nama seperti itu. Wajah Ibu Nan Nan pucat. Tubuhnya jatuh ke tanah saat dia bergumam, orang-orang jiwa Onyx. Jiwa Onyx. Apakah mereka sangat kuat? Tang Tian memperhatikan ada yang tidak beres tentang ekspresi Ibu Nan dan memotongnya. Ibu Nan Nan mendapatkan kembali kesadarannya, dia tertawa dengan keras, aku harus berterima kasih kepada kamu saat ini. Tetapi, kamu telah menyeret diri kamu ke dalam semacam masalah. Aku baik-baik saja. Tang Tian menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti jiwa Onyx. Suara Ibu Nan Nan pahit, jiwa Onyx adalah sekte yang sangat misterius. Mereka dingin dan tanpa emosi, dan adalah seniman bela diri gelap paling terkenal di Heaven Road. Mereka sangat keras kepala ketika datang ke Star Treasures. Kekuatan mereka jauh di luar imajinasi kamu dan ada begitu banyak ahli dengan mereka. Sejarah Onyx Souls kembali jauh. Ketika Heaven's Road baru saja ditemukan, jiwa Onyx lahir, dan hingga saat ini mereka adalah salah satu sekte tertua yang ada. Petik 2. Sangat kuat. Tang Tian membuka matanya lebar-lebar. Kamu telah membunuh anggota Onyx Soul dan mereka tidak akan membiarkan ini pergi. Kamu harus sangat berhati-hati. Ibu Nan Nan memandang Tang Tian dengan cemas dan berkata dengan tegas, aku akan membawa Nan Nan pergi dari tempat ini ke tempat saudaraku. Mengapa mereka memperhatikanmu? Tang Tian penasaran.
Ibu Nan Nan tampak bingung, target mereka sepertinya Nan Nan. Nan Nan sudah berhenti menangis dan bergeser. Dia melihat wajah lelaki berbaju hitam dan menghela nafas, aku kenal dia. Beberapa hari yang lalu, aku melihatnya bertanya-tanya tentang tanda salib. Nan Nan sepertinya sudah melihatnya di tangan Big Bro, tapi Nan Nan pintar. Nan Nan tidak memberitahunya, kecuali dia menemukan jawabannya. Tapi Nan Nan mencoba memerankannya semua. Petik 2. Hati Tang Tian jatuh, tanda salib. Konstelasi Salib Selatan. Orang-orang ini, mereka benar-benar setelah pahlawan kesulitan Southern Cross Constellation. Onyx Soul, Southern Cross Heartship Plate,